2016 hingga 2021, Mbak Tia menjadi news reporter dan juga presenter Liputan 6 SCTV. Lalu dilanjutkan sejak tahun 2019 hingga 2021 karirnya menjadi news current affair Liputan 6 SCTV. Tidak sampai di situ saja teman-teman, ternyata Mbak Tia ini sangat inspiratif sekali ya. Saya semalam sudah sempat intip sosial medianya gitu ya, kegiatannya tidak cuma itu, tapi juga banyak menginspirasi dan mengisi kelas-kelas inspiratif gitu, dan banyak berbagi untuk masyarakat. Luar biasa sekali, Masya Allah. Oke, gini teman-teman, jadi hari ini seringkali kita jika menyaksikan gitu ya sebuah siaran televisi, kita asik sekali menonton kemudian menikmati jalannya cerita gitu ya. Tetapi sebenarnya teman-teman pasti penasaran gitu ya, dan mungkin pernah berpikir sebenarnya ada apa sih di balik film ini atau sebuah karya-karya jurnalistik. Proses apa sih yang ada di dalamnya gitu ya? Bagaimana ribetnya, bagaimana sulitnya, dan berapa lama prosesnya. Sore ini kita akan sama-sama belajar gitu ya, sama-sama mengikuti tahapan-tahapan kegiatan jurnalistik yang nanti Mbak Tia akan menceritakan dan juga berbagi ilmu kepada teman-teman terkait dengan bagaimana sih tahapan mulai dari menulis berita hingga sampai akhirnya berita itu dapat tayang, dinikmati, dan juga dapat mengedukasi teman-teman. Oke, langsung saja, kayak teman-teman ini semua sudah penasaran, saya masih menunggu teman-teman yang belum on cam, nanti nggak di-absen sama Ibu Ratih dan Ibu Hana ya. Coba tolong kita cek dulu on cam-nya mana ya. Oh, ternyata masih 2000 yang on cam nih Mbak Tia. Kita tunggu 1 detik lagi. Oh. Jadi berapa 4.000? Jadi sudah 4.000. Oke. Kalau begitu, saya gunakan strategi yang kedua. Teman-teman, saatnya kita foto bersama. Mumpung lipstiknya masih sama on semua, kita adakan foto bersamanya di awal sesi ya. Teman-teman mohon menyalakan kameranya karena kita akan melakukan foto bersama sebelum acara dimulai. Oke. Nah, ini lebih cepat menggunakan strategi ini sepertinya dibandingkan meminta teman-teman untuk on cam gitu ya. Oke. Saya boleh dibantu Mbak Rati dan Mbak Hana untuk melakukan dokumentasi. Kita hitung sampai 3 kali ya. Oke. 1. Wah, langsung dinyalain semua nih. Oke. 1, 2, 3. Oke, sip. Slide yang kedua. 1, 2, 3. Alhamdulillah sudah terdokumentasi dengan baik sebelum luntur gitu ya make up-nya teman-teman ini. Baik, kalau begitu langsung saja kita menyaksikan gitu ya materi dan juga cerita yang akan disampaikan oleh Mbak Dorothea Ayu. Kepada Mbak Dorothea Ayu, kami persilakan. Terima kasih Mbak Rika. Halo teman-teman semua, apa kabar? Wah, saya sedih banget gitu selesai foto langsung dimatiin semua kameranya. Parah banget ini kalian semua ya. Kalian gak ada yang mau ngobrol sama saya di sini. Oke, nggak apa-apa. Tapi teman-teman gini, nanti di sesi ini kita akan banyak membahas tentang seluk-beluk gimana sih berita itu sampai disiarkan. Mungkin selama ini teman-teman melihat bagaimana bagaimana berita itu terlihat di televisi. Barangkali ada teman-teman yang belum mengerti bagaimana proses berita itu dibuat dan siapa saja yang ada di baliknya. Nanti kita akan bahas bersama-sama. Oh ya teman-teman, nanti saya minta partisipasi teman-teman. Nanti kalau misalnya mungkin teman-teman ingin menjawab, boleh menjawab by chat. Supaya apa? Supaya bisa terkoordinir dengan baik ya. Dan kalau di pertanyaan juga boleh nanti disampaikan by chat, nanti saya akan mencoba untuk menjawab pertanyaan teman-teman. Semoga saya bisa menjawab. Kalau nggak bisa, saya lempar ke dosen-dosennya ya. Oke, teman-teman, saya mau share screen dulu ya. Kalian lagi pada ngapain ini semua? Di rumah tadi habis di rumah semua ya ini ya? Kalian ya? Atau ada yang di kosan, ada yang dari kampus, enggak ya? Oke, teman-teman, kita akan membahas apakah bisa melihat semuanya? Bisa Sudah ya? terlihat, Mbak. Bisa, Kak. Bisa, Kak. Sip. Oke, teman-teman, kita akan membahas tentang jurnalistik televisi. Aku mau tanya deh, teman-teman ada yang tertarik nggak sih kerja di televisi? Pengen tahu? Boleh dong by chat, jawab dong by chat ya.
Aku akan buka chatnya di sini. Belum terpantau ada yang menjawab. Pengen banget. Mau. Ini ada 2, ada Ruth Natasha, ada Makinun Amin. Ellen Zarah tertarik. Siapa lagi teman-teman? Ada nggak? Saya pengen tahu nih, seberapa besar sih ketertarikan teman-teman terhadap dunia televisi, terhadap bidang yang disebut sebagai jurnalis. Ini adakah teman-teman yang tertarik? Oke, ini sudah ada 4 orang. Paling tidak ada 5 orang, ada bertambah. Paling tidak ada teman-teman yang tertarik untuk bekerja di televisi. Nah, teman-teman di sini saya akan banyak sharing tentang bagaimana kinerja teman-teman jurnalis televisi. Karena kenapa teman-teman di sini kan semester 3. Semester 3 adalah waktunya di mana teman-teman mencari tahu sebanyak-banyaknya ilmu-ilmu dan juga profesi-profesi apa yang nanti sekiranya ini akan menjadi rezeki teman-teman untuk ada di sana. Menjadi rezeki teman-teman, rezeki pekerjaan teman-teman nanti. Cari tahu sebanyak-banyaknya mana yang teman-teman tertarik. Dan kalau misalnya kampus membuat ada kuliah tamu, kemudian ada seminar, ada apapun kegiatannya, ikuti aja, kan itu adalah kesempatan yang baik. Kenapa teman-teman saya bisa bilang begini? Karena saya dulu adalah salah satu yang sering ikut seminar kampus, dan ternyata rezeki saya adalah dari sana. Jadi saya pekerjaan terakhir saya adalah di Liputan 6 SCTV dulu. Saya pernah bekerja di ATV Kompas TV karena saya tuh penasaran gimana sih rasanya jadi jurnalis, gimana sih bener-bener kalau diturun di lapangan ketemu menteri, ketemu presiden, itu kayak apa sih rasanya. Saya tuh penasaran. Saya ikutin lah semua seminar dari apa tuh, Indosiar, dari Metro, dari Transnet, Kompas, dan terakhir saya ikut SCTV. Ternyata rezeki saya ada di SCTV, teman-teman. Karena ikut seminar itu, saya jadi kenal sama tim yang ada di SCTV dan saya dikasih tahu lowongan pekerjaan yang ada di sana. Nah, barangkali nanti teman-teman juga berkesempatan untuk setidaknya, kalau mungkin sekarang tidak ada tatap muka ya, seminar secara tatap muka, tapi setidaknya teman-teman bisa mengetahui lebih banyak tentang profesi-profesi apa saja di bidang jurnalistik. Nah, itu mungkin bisa membuka wawasan teman-teman bahwa ada banyak sekali profesi di balik ini yang barangkali nanti akan kalian semua pilih. Oke, sebelum saya cerita lebih banyak, tadi sudah sedikit diperkenalkan. Ini oke. Sudah sedikit diperkenalkan oleh Bu Rika. Saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Halo semua, salam kenal. Perkenalkan, nama saya Dorothea Ayu. Saya biasa dipanggil Tea. Nah, ini adalah penampakan saya kalau saya lagi siaran kemarin gitu ya. Nah, kenapa saya bilang kemarin? Karena sekarang saya sedang memutuskan untuk rehat sejenak dari dunia persiaran, karena saya sudah siaran dari 2013 sampai tahun 2021, berarti kemarinnya di Beda Televisi. Nah, saya sekarang memutuskan untuk mendampingi suami saya, karena saya baru saja menikah setahun yang lalu, jadi saya baru saja pindah, sekarang saya ada di Sumba, Nusa Tenggara Timur. Teman-teman ada yang tahu Sumba nggak? Atau pernah main ke Sumba? Kalau teman-teman tahu, nah, sekarang saya sedang ada di Sumba. Nah, terus apa Kak kesibukannya setelah nggak siaran lagi? Nah, sekarang seperti tadi yang sedikit disampaikan oleh Bu Rika, kesibukan saya adalah mengisi acara secara virtual, entah itu menjadi narasumber, ataupun juga menjadi MC, host, ataupun juga moderator secara virtual. Nah, itu yang kurang lebih kegiatan saya sejauh ini. Jadi ada blessing-nya di tengah pandemi ini, karena di tengah pandemi ini kita jadi bisa bertemunya secara virtual. Jadi istilahnya adalah teknologi melipat jarak. Nah, saya di Sumba, Bu Rati ada di Surabaya, teman-teman mungkin ada di rumah masing-masing, tapi kita bisa bersatu di satu frame yang sama. Nah, itu adalah kelebihan dari sebuah teknologi pada masa kini ya, teman-teman. Itu kurang lebih perkenalan dari saya. Oke, pertanyaan saya selanjutnya. Teman-teman ada yang pernah lihat secara langsung nggak sih produksi dan juga penyiaran berita televisi? Ada nggak di sini? Boleh jawab by chat ya. Kira-kira pernah tahu nggak secara langsung nih? Atau mungkin dulu pernah keluarganya ada yang bekerja di televisi, terus lihat secara langsung di studio, lihat gimana reporter cari berita, wartawan cari berita. Ada yang pernah lihat nggak? Pernah tahu? Oke. Taunya di lab UPN TV doang, Kak. Oke. Pernah di laboratorium UPN TV Jatim. Oke. Jadi setidaknya kalian sedikit punya gambaran ya. Nah, mungkin
Pernah magang di BBS TV Surabaya. Oke, luar biasa. Nah, teman-teman bisa jadi di setiap TV mungkin caranya berbeda ya untuk penyiaran berita televisi. Namun secara garis besar alurnya itu sama. Alurnya itu sama. Mungkin secara teknikalnya misalnya kayak Korlip itu bertugas untuk hanya di Jakarta saja, tetapi di tempat lain mungkin bisa jadi untuk semua daerah. Nah, nanti saya akan jelaskan tugas Korlip itu seperti apa dan lain sebagainya supaya nanti kalian punya gambaran ya di stasiun televisi itu ada siapa saja di balik itu. Oke teman-teman, kita akan membahas. Yang pertama kita akan membahas tentang bagian produksi berita. Nah di bagian produksi berita tuh ada dua teman-teman, ada daily dan juga non-daily atau current affair. Nah yang daily atau harian ini adalah mereka tim yang bertugas setiap harinya 24 jam. Pagi, siang, malam. Untuk apa? Untuk memberitakan berita terbaru, berita yang teraktual. Karena apa? Namanya berita itu kan harus selalu yang baru ya, harus fresh. Kalau enggak akan basi beritanya. Nah, ini adalah tim yang bekerja harian, tim daily namanya, tetapi tidak satu orang bekerja 24 jam, wah bisa tewas, sampai bisa tepar. Jadi bergantian tim, ada tim pagi, tim siang, ada tim malam. Nah, bergantian shift. Nah, setiap mereka itu bertugas untuk menjaga gawang pagi, menjaga gawang siang, dan menjaga gawang malam. Jadi ada bagiannya masing-masing. Jadi di tim daily ada nanti tim pagi, tim siang, tim malam. Nah, kemudian ada tim non-daily atau tim magazine. Ini adalah mereka yang mengerjakan program yang by design, sesuatu yang direncanakan, sesuatu yang sudah dipikirkan terlebih dahulu, dipikirkan siapa narasumbernya, kemudian tempatnya di mana, nah sudah dirancangkan terlebih dahulu. Nah, apa saja sih Kak contohnya program-program daily? Oke, saya kasih contoh yang di SCTV ya teman-teman. Kalau di TV lain hampir sama, intinya adalah berita yang setiap hari tayang, beritanya adalah berita-berita yang teraktual, berita-berita yang terbaru. Ini kalau daily, ada liputan pagi, siang, malam, terkini, ada breaking news. Ini adalah berita-berita yang besar yang tiba-tiba terjadi, biasanya itu breaking news. Ini adalah program daily, program yang setiap hari harus tayang, setiap hari harus ada. Ini namanya program daily. Lalu non-daily itu macam-macam teman-teman. Ada talk show. Talk show ini ada kalau di Liputan 6 ada namanya Liputan 6 Talks. Ini ada Sinemania. Jadi kemarin saya sempat tadi disampaikan oleh Bu Rika, saya sempat ada di bagian program News Current Affair. Nah, ini adalah bagian yang mengerjakan program-program non-daily atau program-program yang khusus, program-program talk show seperti ini, kemudian program-program features. Nah, itu biasa dikerjakan oleh tim non-daily. Nah, ini kita merancangkan talk show. Jadi kita merancangkan, oke, narasumbernya seperti apa ya? Question list-nya bagaimana ya? Topiknya kita mau bahas topik apa ya? Topiknya biasanya lebih topik yang fleksibel. Kayak misalnya lagi Hari Kartini, yuk kita bahas yuk Kartini di masa pandemi. Siapa saja sih masa pandemi ini? Oh, ternyata ada Dr. Risa Broto Asmoro yang sekarang sebagai perempuan yang lebih sering menjadi pembicara. Nah, pada saat itu kita berpikir demikian secara tim. Kemudian ada juga Sinemania, ini adalah soal film-film yang terbaru. Ada juga dulu Bawa Perubahan, jadi kita mengundang narasumber yang membawa perubahan. Jadi kayak misalnya atlet baru menang, nah kita undang mereka karena mereka membawa sesuatu yang berbeda bagi Indonesia. Nah, ini adalah program non-daily, teman-teman. Kemudian ini yang tadi saya bilang ada program features, program jalan-jalan. Program features ini adalah program intinya adalah berita yang disusun berdasarkan fakta, jadi bukan ngarang-ngarang ya, berdasarkan fakta, tapi dijelaskannya itu jauh lebih ringan. Dan dijelaskannya dengan bahasa yang bertutur, bahasa yang jauh lebih santai. Dan ini memang lebih lebih dekat gitu ya dengan kita karena memang sebetulnya soft news ya, kalau features itu ya soft news. Nah, ini teman-teman, ini bisa program jalan-jalan, program makan siang, program kuliner gitu ya. Itu adalah masuk dalam features. Kemudian ada juga investigasi. Tadi saya dengar dari Bu Ratih katanya teman-teman baru aja belajar tentang jurnalisme investigasi. Nah, di SCTV itu juga non-daily-nya masuk
investigasi masuk dalam non-daily. Di situ akan dijelaskan secara lebih detail tentang suatu kasus. Misalnya, ini adalah PIC-nya, Kak Joy Asro. Kalau teman-teman mungkin pernah nonton SCTV, dia adalah senior yang sangat senior. Kakak saya di sana, di SCTV. Dia adalah ahlinya kalau ngomongin tentang investigasi. Jadi dia namanya Busur Investigasi. Kalau teman-teman mungkin pernah nonton di YouTube atau dimanapun, itu banyak ngomongin hal-hal yang ada di sekitar kita. Kayak misalnya ini adalah waspada siomay susah kedaluarsa. Nah, dicari tahu tuh kenapa susah kedaluarsa. Diikutin tuh pedagangnya. Oh ternyata cara pedagang bikin tuh pakai ini, pakai bahan ini. Oh ternyata caranya begini. Nah ini hal-hal yang mungkin tidak dilihat oleh kita. Nah ini diinvestigasi secara mendalam. Nah itu masuknya di non-daily teman-teman. Nah, tapi di sini kita akan membahas lebih banyak tentang daily, tentang berita setiap hari yang ditayangkan. Oke. Ini, siapa saja tim daily? Kalau tadi saya bilang tim daily itu harus bekerja 24 jam. Terus siapa aja di baliknya? Nah, teman-teman, di dalam tim daily itu ada tim yang namanya tim news gathering. Tim news gathering itu adalah tim yang meliput dan mengumpulkan berita di lapangan. Di dalamnya ada reporter, ada kameramen, ada VJ. Ini bukan VJ Daniel ya, bukan juga VJ yang lain, tapi ini adalah video jurnalis. Video jurnalis adalah mereka yang turun ke lapangan sendiri sekaligus untuk juga menulis berita, bahkan mereka juga kerap kali live report. Jadi adanya all package itu video jurnalis biasanya ya. Atau kontributor tuh biasanya di daerah-daerah yang mereka mengirimkan berita. Nah, tapi ini dikoordinir oleh satu yang namanya koordinator liputan. Jadi mengkoordinir semua tim itu yang akan pergi kemana aja, itu namanya koordinator liputan. Dan mereka semua tergabung dalam satu bagian yang namanya news gathering. Saya pernah ada di bagian ini, news gathering, dari tahun 2016 sampai tahun 2018. Saya sebagai reporter di sana. Jadi saya juga ikut meliput dan juga mengumpulkan berita bersama dengan teman-teman news gathering. Nah, yang selanjutnya adalah ada tim news production, teman-teman. Ini adalah bagian yang mengolah berita yang masuk. Ada produser adalah bagian mengolah berita. Nanti saya akan jelaskan pada teman-teman. Ada asisten produser yang membantu produser, kemudian ada editor berita, bukan editor film atau editor YouTube ya. Ini editor berita. Jadi yang mengedit gambar-gambar yang masuk. Kemudian juga ada yang namanya tim grafis. Belum. Ada tim grafis. Tim grafisnya adalah yang bikin animasi-animasi atau infografis biasanya. Kemudian ada tim penyiaran, teman-teman. Tim penyiaran adalah yang membantu penayangan di bawah pengawasan produser yang membuat konsepnya. Jadi produser ini yang akan membuat konsep. Nanti akan saya jelaskan alurnya seperti apa dalam penyiaran. Itu di dalamnya ada program director. Program director adalah mereka yang bertugas untuk mengatur jalannya siaran. Jadi kalau teman-teman mungkin nggak tahu ya, biasanya kita siaran yang kelihatan adalah presenternya aja, tapi di dalamnya itu ada earpiece yang berisik banget. Nah itu biasanya adalah PD yang ngomong. Jadi PD akan ngasih tahu pada presenter. PD akan bilang, oke, countdown ya 10 second, oke, countdown ya 5 second, 5, 4, 3, 2, 1, cue. Terus misalnya ada berita yang tiba-tiba berubah nih, tiba-tiba sebetulnya di rundown beritanya adalah soal COVID-19, tapi ternyata ada bom. Produser atau PD itu akan ngomong di earpiece kita dan akan kasih tahu ganti berita, kita akan ngomongin tentang bom. Nah, gitu. Itu adalah tugasnya PD. PD adalah harus membantu mereka yang membantu kelancaran acara, mereka yang menjadi lead dalam proses penyiaran yang diawasi di bawah pengawasan dari produser tadi seperti yang saya bilang. Kemudian juga ada audioman. Ini adalah yang berfungsi untuk mengatur audio. Jadi suara presenter harus sebesar apa, kemudian suara berita ini harus sebesar apa, terus suara musiknya bagaimana, jangan sampai berita kriminal terus lagunya hore 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 hore, jangan sampai gitu ya. Jadi dia akan memilih audionya seperti apa, backsoundnya seperti apa, dan juga tim lighting ini mengatur lighting di dalam studio. Lightingnya harus secara apa, set person ini adalah mereka yang mengatur set di studio, jadi sofanya harus bagaimana letaknya, mejanya harus ada di mana, terus abis itu vasnya itu harus ditaruh di mana, oh kalau ditaruh di kiri jelek, taruh di tengah aja. Nah itu adalah mereka set person. Kameramen studio tentunya adalah mereka yang mengoperasikan kamera, mereka yang akan membantu untuk mengambil gambar pada saat siaran. Kalau switcher, ini adalah mereka yang membantu untuk mengoperasikan gambar.
Jadi gambar kapan berganti. Misalnya waktunya presenter yang ngomong, roll A, presenter. Oke, terus waktunya kamera 1, kamera 2, kamera 3. Nah, nanti video akan memberitahu pada switcher. Kamera 3, kamera 4, Jimmy Jeep gitu. Jadi teman-teman bisa bayangkan ketika seorang presenter itu menyampaikan berita, di telinganya dia akan ada suara berisik-berisik itu tadi. PD yang ngomong ke switcher, audio jelek. Itu kamera 3 oh nah kayak gitu teman-teman kurang lebih. Jadi kalau yang teman-teman lihat di TV itu presenter bisa lancar, sebetulnya nih telinganya tuh kayak wow, mereka harus berkonsentrasi antara di telinga dengan menyampaikan berita. Itu kurang lebih begitu teman-teman. Tim daily. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan nggak teman-teman? Apakah ada yang tertarik dengan begitu banyak profesi di balik sebuah berita? Ada reporter, kameramen, VJ, kontributor, koordinator liputan, ada produser, editor, grafis, ada program director, audioman. Nah, kira-kira teman-teman sampai di sini ada yang ingin ditanyakan nggak? Atau mau kita lanjut dulu ke yang lainnya? Kalau ada yang mau ditanyakan, boleh loh teman-teman, barangkali ada yang belum paham nih dengan apa yang saya sampaikan. Nah, kurang lebih begitu teman-teman. Untuk tim, boleh by chat ya, kita tanyanya ya. Nanti di akhir deh, boleh kita ngomong secara langsung gitu. Kira-kira dia mau ditanyain nggak teman-teman? Nah, itu tadi tim yang berada di daily. Nah, ada banyak ya ternyata timnya yang pasti teman-teman di dalam sebuah penayangan sebuah berita itu harus ada yang namanya teamwork. Harus ada yang namanya kerjasama. Harus ada yang namanya saling bantu demi kelancaran, demi layar gitu. Itu kurang lebih untuk tim daily. Saya lanjut ya. Lalu prosesnya gimana Kak untuk berita itu sampai ditayangkan? Ini teman-teman, proses penayangan berita. Yang pertama adalah ada yang namanya meeting proyeksi setiap pagi. Kalau misalnya ini adalah tim siang, ada tim siang. Nah, tim siang biasanya mereka akan meeting sekitar pukul 8 pagi karena penayangan siang sekitar jam 12 siang. Nah, proyeksi itu untuk apa? Proyeksi itu adalah untuk merencanakan berita apa saja yang akan tayang pada hari itu. Misalnya, kita akan membahas tentang COVID-19. Kira-kira apa nih berita terbaru yang akan kita masukin ke dalam rundown kita hari ini? Oh, kita akan ngomongin tentang fasilitas di rumah sakit yang ternyata sekarang lagi membludak nih pasiennya. Oke, kemudian kita akan membahas tentang COVID-19 di daerah A yang sudah mulai turun. Oke, kita akan membahas tentang vaksin COVID-19 yang akan mulai di dosis kedua. Oke, kira-kira seperti itu. Oke, kita akan coba kita lihat dari sisi, jadi di dalam situ teman-teman ada korlip, ada produser, kemudian juga ada eksekutif produser, ada pemimpin redaksi, ada juga tim studio, jadi PD-nya, itu semua ikut dalam meeting itu untuk menentukan dan juga untuk mengetahui perencanaan berita setiap paginya itu seperti apa. Nah, nanti akan saling berkaitan. Misalnya produser akan tanya sama korlip, oke korlip, boleh tahu nggak dari reporter ini ada informasi apa? Kenapa begitu teman-teman? Karena seringkali reporter ini sudah ada yang bertugas untuk tim Istana Negara sendiri. Ada juga tim wakil presiden sendiri. Begitu teman-teman. Dan mereka biasanya lebih tahu untuk agenda-agendanya. Jadi dengan proyeksi ini juga dengan melihat bagaimana masukan dari korlip, masukan dari orang-orang lain. Jadi teman-teman bisa bayangkan ya, di situ tuh benar-benar rapat yang untuk menentukan apa saja berita yang akan tayang pada hari itu gitu. Dipimpin oleh produser online. Jadi setiap hari itu akan dipilih satu orang produser yang akan online, produser yang akan memimpin jalannya penentuan rundown, mengisi rundown dan mengatur semuanya pada hari itu. Jadi ada yang namanya produser online. Oke. Jadi proyeksi yang pertama adalah memproyeksikan. Nanti setelah memproyeksikan, karena tadi di situ ada korlip, teman-teman. Korlip nantinya akan menugaskan pada reporter. Oke, reporter A, kamu pergi ke rumah sakit C untuk tahu fasilitasnya di mana, fasilitas di sana gimana sekarang karena pasien COVID-19 lagi tinggi nih. Oke, reporter B, kamu harus pergi ke
istana nih, karena presiden akan bertemu dengan menteri untuk membahas vaksin dosis yang kedua, misalnya begitu. Korlap akan menugaskan prajurit-prajurit, reporter-reporter ini dan juga kameramen, kemudian VJ, kontributor untuk bergerak. Setelah bergerak, teman-teman, setelah ditugaskan semua, kemudian mereka akan meliput. Nah, ini yang terjadi di SCTV, teman-teman, seperti ini. Tetapi ada juga TV-TV lain yang berdasarkan topik tertentu atau yang disebut desk. Jadi ada desk ekonomi, desk politik, ada juga desk hukum dan kriminal, ada juga desk sosial masyarakat. Nah, itu masing-masing. Setiap televisi, tadi saya bilang, setiap televisi mungkin caranya berbeda-beda. Tetapi alurnya itu kurang lebih sama. Kemudian setelah selesai, reporter dan semuanya langsung pergi untuk liputan. Liputan di sana untuk riset, observasi, terus wawancara. Siapa nih? Kalau misalnya di rumah sakit berarti wawancara direktur rumah sakitnya, bagaimana pelayanan di rumah sakit itu. Setelah itu ngambil gambar establish gedungnya, ngambil gambar detailnya seperti apa, ngambil gambar medium shotnya seperti apa. Itu koordinasi. Jadi reporter itu nggak cuman datang terus cantik-cantikan ala-ala, enggak, tapi reporter itu akan berkoordinasi dengan narasumbernya, reporter akan berkoordinasi bersama dengan kameramen karena mereka satu tim untuk mengambil gambar terbaik, untuk mengambil liputan terbaik, untuk nantinya bekerja sama supaya bisa membuat naskah terbaik. Begitu kurang lebih, teman-teman. Jadi semua selesai diproyeksikan, mereka akan pergi liputan mereka akan membuat sebuah berita. Mereka akan membuat sebuah berita, menulis naskah dari hasil data-data yang sudah dikumpulkan tadi, disusun. Setelah disusun, nanti akan dibuat naskahnya masing-masing. Nah, setelah naskah selesai, itu akan dikirim pakai email, teman-teman. Email ke software namanya iNews. Nah, kurang lebih seperti yang teman-teman lihat di sini nih. Ini adalah iNews yang biasa kita pakai ya softwarenya. Nah, nanti di sana produser akan lihat dari ruang redaksi. Oke, berita dari beritanya Tea udah masuk nih. Beritanya Tea, beritanya Tea ini ngomongin tentang COVID-19 di Rumah Sakit Pertamina misalnya. Oke, ya sudah kita kumpulkan dulu karena kita mau gabungkan dengan beritanya C dari rumah sakit di NTT atau D dari rumah sakit di Papua untuk tahu kondisi di tempat lain bagaimana. Nah, nanti setelah itu akan digabungkan beritanya. Nah, produser yang akan menentukan semuanya. Kenapa? Bukan karena kemudian produser nggak percaya nih hasil yang dibuat oleh reporter, kontributor, VJ, enggak. Tetapi produser yang tahu alur berita hari itu seperti apa. Bukan berarti karena naskahnya jelek, terus akhirnya naskahnya diedit, diubah, atau kemudian langsung mengubah semuanya. Enggak, teman-teman. Jadi itu adalah, produser adalah untuk mengolah kembali. Jadi ibaratnya gini, ibaratnya para reporter atau jurnalis yang ada di lapangan, ini mereka adalah penyedia bahan-bahan. Misalnya ada ayam, ada tempe, ada bawang merah, bawang putih. Mereka udah dapat nih semuanya. Nah, produser yang tahu hari itu mau bikin pizza. Oke, berarti dari ayam, tempe, bawang goreng, bawang putih ini gimana caranya bisa jadi pizza? Misalnya begitu, teman-teman. Jadi, produser ini adalah mereka chefnya dalam dapur berita. Produser ini adalah mereka yang mengolah bahan-bahan yang didapat oleh jurnalis di lapangan tadi untuk nantinya bisa disiarkan. Produser ini juga yang akan berkoordinasi dengan editor, teman-teman. Nah, editor di sini adalah editor gambar ya. Jadi mereka akan menyesuaikan naskah. Jadi biasanya mereka akan melihat kayak ini, teman-teman. Mereka punya komputer sendiri. Komputer yang khusus softwarenya juga buat mereka. Nah, mereka akan punya iNews begini. Terus nanti mereka akan lihat naskahnya. Oh, naskahnya yang pertama ngomongin tentang pasien membludak. Oke, mereka cari gambarnya pasien membludak. Oke, ini pasien membludak. Jadi gambarnya disesuaikan, dipotong-potong, disesuaikan kemudian dengan audionya, dengan backsound-nya dan segala macam. Itu adalah tugas dari editor. Editor kemudian yang akan mengedit gambarnya. Biasanya dibantu oleh asisten produser, mereka yang akan mengkomunikasikan dari produser menuju ke ke editor begitu. Lalu ada juga misalnya produser membutuhkan infografis tentang ngomongin COVID-19, jumlah pasien COVID-19 di Indonesia per hari ini.
Oke, kita request ke tim grafis. Nanti tim grafis akan membuat teman-teman tabel. Misalnya hari ini yang positif COVID-19 ada 1.000, yang sembuh ada 5.000 misalnya, yang meninggal ada 2 misalnya. Nah, itu ada tim grafis yang bertugas untuk membuatnya. Nah, setelah itu semua selesai, setelah digabungkan menjadi satu berita, kemudian akan ditayangkan oleh tim penyiaran. Nah, ini kalau teman-teman lihat, ini adalah saya memberikan contoh teman-teman. Yang atas ini adalah ruang MCR. Jadi biasanya PD-nya duduk di sini teman-teman. Ini PD-nya duduk di sini. Terus ada switcher duduk di sini, audio man duduk di sini. Ini produser. Ini saya lagi pegang 3 telepon teman-teman. Jadi kalau ada live report, misalnya 3 orang atau 4 orang dalam satu waktu, itu biasanya teleponnya nih yang dipegang, satu pegang telepon, nah saya pegang 3 telepon. Kenapa? Karena saya harus telepon kameramen, telepon reporter, telepon juga tim yang ada di sana atau tim lain yang akan live pada hari itu. Nah, ini kurang lebih teman-teman kondisi di studio, kondisi di MCR, Master Control Room. Nah, nantinya dari apa yang sudah dibuat oleh produser di rundown ini nanti akan dilihat oleh komputer yang ada di MCR, komputer milik PD ini tadi. Nah, nanti PD akan mengkomunikasikan pada switcher dan audio man. Oke, ini berita ini. Gambar aman, oke aman. Kita naikkan ya gambarnya, dan seterusnya. Itu tadi alurnya teman-teman, dari proyeksi, rapat proyeksi, kemudian menuju ke peliputan menuju ke dapur berita, kemudian menuju ke penyiaran, hingga akhirnya berita yang bisa teman-teman lihat bersama-sama. Oke, ini ada satu pertanyaan dari Makinun Amin. Produser berarti yang mengkonsep acaranya ya Kak ya, bukan kreatif. Makinun, oh ya maaf. Makinun, terima kasih untuk pertanyaannya. Iya, produser ini adalah mereka yang bertugas untuk mengatur rundown acara, mengatur rundown beritanya apa saja, kemudian juga dia bertugas untuk mengolah berita, dia juga bertugas untuk memastikan berita yang baru masuk apa, kira-kira apa lagi yang mau ditayangkan yang terbaru, dia yang bertugas untuk itu. Kalau tim kreatif, ini beda lagi. Tim kreatif, kalau di SCTV, tim kreatif itu yang bagian ngurusin talk show itu tadi. Talk show, Sinemania, dan segala macam. Features dan segala macamnya. Nah itu. Tapi teman-teman, produser ini mungkin berbeda ya dengan produser film atau produser yang lainnya. Produser acara talk show di Brownies misalnya. Brownies Trans TV atau Hitam Putih di Trans 7. Nah itu mungkin berbeda. Karena ini adalah kita bicara tentang berita. Kita bicara tentang produksi berita. Nah, itu ya, semoga bisa menjawab Mas Makinun. Kita lanjut ya, teman-teman. Sampai di sini mungkin ada yang mau ditanyain nggak? Ada yang mau ditanyain, teman-teman? Kalau ada, langsung aja ya, chat aja ya. Chat aja, barangkali ada yang belum paham nih. Kira-kira gimana prosesnya? Ada yang belum ngerti mungkin dari bahasa saya. Boleh nanti langsung chat ya, kayak Mas Makinun tadi. Oke, kita lanjutkan ya teman-teman. Nah, selanjutnya, ini saya mau kasih tahu ke teman-teman, rundown berita. Tadi saya seringkali menyebutkan rundown berita. Maaf ya, ini agak ngeblur, saya cari yang file ininya, saya nggak nemu. Jadi ini teman-teman adalah kurang lebih bentuk rundown yang dilihat oleh presenter, yang dibuat oleh produser, yang dilihat juga oleh PD. Nah, bentuknya itu seperti ini. Bentuknya. Nah, urutan penayangan suatu program berita ini berisi naskah-naskah yang sudah diedit tadi, yang sudah jadi. Ini ada lead-nya, kemudian juga ada badan beritanya, sudah jadi semuanya dalam satu file. Nah, rundown ini dibagi dalam beberapa segmen. Kalau misalnya program berita di SCTV itu 30 menit biasanya. Nah, di dalam 30 menit itu ada 3 segmen. Sisanya adalah iklan. 3 segmen ini dibagi berdasarkan news value, umumnya ya teman-teman ya. Nanti saya akan jelaskan kenapa saya bilang umumnya. Umumnya dibagi berdasarkan news value. Yang news value atau berita paling teraktual, misalnya tiba-tiba ada kebakaran, oke ditaruh yang pertama, kebakaran. Terus habis kebakaran ternyata ada tembak-tembakan, oke kita taruh yang kedua, dan begitu seterusnya. Berita yang paling aktual pada hari itu akan ada di segmen yang pertama.
Kemudian berita yang kedua inilah hard news, tapi beritanya biasanya tidak terlalu besar. Yang ketiga, ini biasanya segmen yang berupa features. Tetapi namanya program berita itu semuanya bersifat dinamis. Dalam sekian detik pun bisa berubah, dalam sekian menit pun bisa tiba-tiba berubah sebegitunya. Misalnya, di segmen pertama, kita mau ngomongin ada live report, kemudian kita mau tayangin ada berita COVID-19, berita C, D, gitu. Tetapi ternyata tiba-tiba di hari itu ada satu momen tertentu, misalnya ada kecelakaan besar begitu. Nah, itu tiba-tiba rundown-nya akan berubah sedemikian rupa, teman-teman. Akan berubah sedemikian rupa, atau barangkali udah sampai segmen 3 nih. Udah sampai segmen 3, udah mau tayangin berita features, ternyata tadi ada kecelakaan besar. Nggak jadi, bisa jadi diturunkan. Namanya di float. Di float berita itu, digantilah berita yang paling baru dengan berita yang teraktual. Itu tadi saya bilang, umumnya diurutkan berdasarkan news value, tetapi kembali lagi, semua yang ada di dapur berita itu sifatnya dinamis, teman-teman. Segalanya bisa berubah dalam waktu singkat saja. Jadi semuanya bisa berubah, jadi bisa jadi tidak sesuai rundown, nah itu bisa saja terjadi. Nah, itu adalah rundown berita, isinya adalah susunan naskah-naskah yang sudah diedit, susunan berita-berita yang sudah jadi, susunan berita-berita yang sudah ditambahkan gambarnya, sudah ditambahkan audionya, semuanya. Oke, ada pertanyaan juga. Ini saya sambil baca pertanyaan juga ya. Dari Muhammad Lugas Al-Farabi. Pada saat proses peliputan, biasanya kru akan terjun langsung dalam peristiwa. Jika peristiwa yang diliput bisa dibilang situasinya cukup menegangkan, bagaimana para kru mengatasi situasi seperti itu? Bisa dijelaskan pengalaman yang kakak alami. Teman-teman, ingat nggak kasus Pak Ahok? Jadi saya dulu pernah diterjunkan meliput kasus Pak Ahok di persidangan Pak Ahok. Kalau teman-teman tahu kondisinya pada saat itu di luar persidangan selalu ada yang namanya demo. Jujur pada saat itu saya takut. Kenapa? Karena demonya ramai sekali dan saya cukup ngeri gitu ya. Saya takut terjadi apa-apa. Tetapi bagaimanapun ketika seorang jurnalis itu ada di lapangan, dia harus bisa untuk menyampaikan apa yang terjadi, menyampaikan pandangan mata dia. Itu tugas dari jurnalis begitu. Jadi kalau menegangkan atau rusuh, kita boleh menyingkir sejenak. Tentunya keselamatan kita adalah yang utama ya teman-teman ya. Kita menyingkir sejenak, tetapi gambar itu masih tetap. Jadi kameramen tuh bisa tetap ngepen supaya gambarnya tetap terlihat begitu. Nah, ada banyak cara biasanya yang kita pakai, misalnya kayak agak menjauh tetapi gambarnya tetap terlihat, kita ngambil angle dari atas supaya kita tetap aman gitu. Dan pada saat itu teman-teman, kejadiannya adalah setelah kasus Ahok di pengadilan. Waktu itu saya lagi liputan, ini nggak live sih, nggak live. Jadi saya lagi liputan dan waktu itu rusuh teman-teman, karena kalau demo unjuk rasa itu biasanya mereka harus bubar jam 6. Jadi ada peraturannya, ada undang-undangnya. Jam 6 tuh harus membubarkan diri. Nah, ternyata pada saat itu demonya tidak mau bubar. Jadi akhirnya aparat turun dengan menggunakan water cannon. Teman-teman tahu water cannon nggak ya? Tank yang isinya air. Water cannon itu alat sista yang biasanya untuk nyemprotin air. Oke, saya udah agak menjauh teman-teman, saya dan kameramen sudah agak menjauh, ayo menjauh aja gitu, karena water cannon-nya udah mulai gerak nih, water cannon-nya udah mulai gerak, dan kita sudah agak menjauh dari kerumunan. Ternyata si pendemonya tetap rusuh teman-teman, jadi akhirnya saya ditembakkan oleh water cannon itu. Jadi saya sampai jatuh, saya sampai tersungkur, teman saya bahkan ada yang masuk got, saya untungnya masih di trotoar gitu, saya di trotoar dan saya basah kuyup teman-teman. Tapi gimana pun ya kita harus bisa gitu, kita harus bisa untuk mengendalikan situasi itu, dan situasi itu mungkin saja terjadi. Saya pernah liputan di gempa Lombok, pada saat itu lagi gempa yang besar. Saya pergi ke rumah sakit untuk liputan di sana, dan pada saat liputan ternyata sedang ada
gempa besar. Jadi gimana pun caranya sambil kamu ketakutan, sambil ngeri kejatuhan barang, gimana caranya bisa menyelamatkan diri, tapi juga kita bisa ambil gambar karena itu adalah situasi yang ingin diketahui oleh banyak orang pada saat itu. Jadi intinya adalah kita harus tahu keselamatan diri kita, tetapi juga kita harus mengambil berita. Ya memang tugas jurnalis seperti itu, teman-teman. Kurang lebih seperti itu ya. Oke, ada lagi pertanyaan. Aisyah Dewi Pratiwi. Apakah bagian investigasi tadi bisa dijelaskan ulang? Karena pertanyaan saya adalah, misalkan sedang mengikuti penjual yang diinvestigasi tadi, terus ternyata ketahuan sama penjualnya, itu krunya harus bagaimana ya? Apakah surat atau semacamnya untuk para kru? Teman-teman, jujur sebetulnya saya mungkin kurang banyak mengetahui untuk investigasi karena saya tidak terjun langsung. Saya tidak terjun langsung ke sana, tetapi memang yang namanya investigasi biasanya diem-diem ya. Dan ada juga kok kalau ketahuan ada yang mengirimkan surat, melayangkan surat untuk tuntutan begitu ya. Tetapi biasanya kita ada undang-undangnya juga untuk jurnalis. Dan saya kurang paham sejujurnya, saya minta maaf mungkin Aisyah, saya tidak bisa menjawab lebih banyak karena saya tidak terjun langsung untuk tim investigasi. Jadi tim investigasi itu memang ada timnya sendiri. Jadi maaf kalau saya nggak bisa menjelaskan lebih banyak tentang itu, tentang investigasi tadi. Jadi saya hanya bisa menjelaskan secara permukaan saja. Untuk dalamnya seperti yang ditanyakan tentang bagaimana ada surat untuk para kru dan sebagainya, nanti coba saya tanyakan ke tim booster investigasi ya, barangkali nanti bisa menjawab pertanyaan Aisyah. Saya simpan deh pertanyaannya ya. Oke, halo. Ke-mute tadi, Mbak. Sudah. Oke, udah bisa ya. Lagi suaranya. Itu tadi teman-teman, kalau misalnya ada pertanyaan lagi, boleh ya, nanti sambil jalan kita sambil nanya. Itu tadi rundown berita, sampai di sini teman-teman sudah sedikit banyak mengerti ya tentang profesi di balik sebuah berita itu apa saja, kemudian juga alurnya berita itu sampai ditayangkan bagaimana, kemudian rundown berita itu isinya apa saja, kinerja dari teman-teman liputan itu seperti apa, teman-teman news production itu seperti apa, tim penyiaran itu seperti apa. Nah teman-teman, saya mau juga kasih tahu kepada teman-teman tentang format berita. Sebentar. Nah, format berita. Tadi saya sempat menyinggung ada live report, ada naskah. Sebenarnya apa aja sih Kak format berita tuh? Apa aja sih di dalamnya? Di dalam rundown tuh ada naskah apa aja sebetulnya? Teman-teman, naskah tuh jenis naskah tuh banyak banget. Naskah itu kurang lebih yang biasa kita pakai kalau di SCTV sebenarnya ada 4, ada VO, voice over, VOSOT. Ada yang tahu nggak di sini kepanjangan SOT apa? Ayo, ada yang tahu nggak? Udah diajarin belum ya sama Bu Ratih? Sudah sih biasanya, semester 3. Oke, boleh dong bantu jawab teman-teman. SOT apa sih kepanjangannya? Wah, googling nih pasti ya, pada lama jawabnya. Oke teman-teman, ada yang tahu nggak? Boleh dong dibantu jawab. Ada yang tahu? Standard Operational Procedure. Itu SOP, Mbak Kanza, beda lagi. Ini SOT. SOT, kalau VO kan voice over tuh. Kalau SOT ada yang tahu nggak di jurnalis? Ini bahasa jurnalistik. Mbak Ellen, apa Mbak Ellen? Ada yang tahu? Boleh dong, silahkan ketik. Saya absenin aja kali ya satu-satu ya di sini ya. Coba kita panggilin satu-satu. Siapa nih? Robi Immanuel, tahu nggak SOT? Mas Robi? Nggak tahu. Gimana? Wah, saya nggak bisa. Nah, ini ada yang... Oke, ini ada udah berhasil menjawab. Oke, Mas Robi nggak apa-apa ya, nanti saya akan kasih pertanyaan lagi deh. Karena tadi belum sempat kejawab, ternyata sudah ada yang membantu untuk menjawab. Oke, ada Mas Rafli dan juga Mbak Ayu, sound on tip. Nah, itu adalah SOT. Tadi Bu Ratih bilang, kasih clue Kak, sound on. Nah, udah dijawab ternyata Bu Ratih, nggak perlu kasih clue, udah pinter-pinter ternyata. Oke, betul.
Sound on tape atau potongan wawancara. Nah, ini format berita adalah ada voice over, package. Kalau di SCTV banyaknya pakai VO, package, dan reader SOT. Yang lebih sering VO dan package. Kemudian ada live report. Live report teman-teman yang teman-teman lihat tadi, tim peliputan yaitu reporter bersama dengan kameramen, mereka live report. Mereka pakai alat yang namanya live view gitu ya, live view atau SNG. Nanti teman-teman bisa cari ya itu secara teknikal bisa cari. Nah, itu mereka live report atau live by phone kalau mungkin kondisinya darurat pada awal-awal corona, teman-teman, sekitar bulan Februari atau Maret, Januari bahkan waktu itu. Januari di Wuhan ini sudah ramai COVID-19 pada saat itu. Dan waktu itu mereka sudah mulai lockdown. Nah, karena di sana tidak memungkinkan untuk live report, agak susah ya. Dan pada saat itu juga biasanya kita bisa live by Skype, teman-teman, atau live by WhatsApp gitu. Tapi pada saat itu tuh tidak bisa. Akhirnya kami live by phone dengan mahasiswa yang ada di Wuhan. Nah, live by phone itu adalah live dengan telepon. Jadi menelpon narasumber untuk nantinya akan memberikan informasi. Jadi pada saat itu mereka menceritakan tentang bagaimana kondisi di Wuhan, bagaimana mereka lebih memilih untuk tinggal di apartemen mereka, dorm mereka, kemudian juga mereka kehabisan bahan makanan. Nah, itu live by phone. Kalau as live ini adalah sesuatu yang sudah direkam. Jadi dibuat seperti live report, tetapi sudah direkam sebelumnya, teman-teman. Nah, itu adalah as live. Jadi seolah-olah seperti lagi live, padahal sebetulnya sudah direkam sebelumnya. Nah, peruntukannya bagaimana? Peruntukannya ini adalah biasanya untuk sesuatu yang ingin ditayangkan gambarnya, tetapi acaranya akan segera selesai nih, kegiatannya akan segera selesai. Nah, itu dibuat as live. Jadi momennya akan segera hilang. Nah, kalau live report kan momennya ada di situ tuh. Pada saat reporter berdiri menyampaikan momennya ada tuh. Tetapi as live adalah momennya akan segera hilang sehingga dibuat as live karena membutuhkan reporter untuk menjelaskan bagaimana kondisinya di situ. Kita akan bahas satu-satu. Apa itu voice over, apa itu VOSOT, apa itu reader SOT, apa itu package. Nah, saya akan memberitahukannya kepada teman-teman apa itu voice over. Barangkali di sini mungkin Bu Ratih sudah pernah mengajarkan atau dosen-dosen yang lain sudah pernah mengajarkan tentang naskah berita ini, tetapi di sini saya akan menjelaskan, saya akan menyampaikan dengan naskah yang dibuat oleh para produser di Liputan SCTV. Oke, teman-teman, bicara tentang voice over. Nah, ini voice over ini adalah naskah untuk berita dengan durasi yang singkat. Naskah berita dengan durasi yang singkat. Jadi, voice over ini biasanya ingin disampaikan beritanya, tetapi ternyata waktunya cuma sedikit nih. Waktunya cuma ada 15 menit aja untuk menyampaikan berita. Gimana caranya supaya berita itu bisa ditayangkan semua, dibuatlah yang namanya voice over, karena durasinya sangat singkat. Atau juga waktu editingnya terbatas. Jadi, udah ada nih gambarnya, udah ada materinya nih, gambarnya dan semuanya udah ada, tinggal diedit doang. Oke, diedit oleh grafis, kemudian nanti naskahnya akan dibacakan oleh presenter. Nah, seperti ini teman-teman, naskah VO. Jadi teman-teman, kalau misalnya di Liputan SCTV, di semua sih sepertinya ya, yang warna hitam ini adalah yang bisa dibaca oleh presenter. Yang warna hijau ini nggak bisa dibaca. Kalau yang warna merah ini masih terlihat biasanya di prompter. Prompter itu adalah alat untuk kita bisa melihat naskah ini. Gitu. Biasanya kita masih tetap dibantu laptop. Kenapa teman-teman? Karena prompter seringkali mati. Dan kita masih membutuhkan guidance untuk ketika kita siaran. Nah, ini adalah bentuk naskah VO, teman-teman, naskah voice over. Jadi, lead ini adalah yang teman-teman lihat ketika presenter sedang membaca berita, ini adalah membaca lead-nya. Jadi mereka akan membaca ini, mereka akan menyampaikan berita ini meski dalam masa pandemi hingga Sabtu pagi. Kemudian akan ganti gambar, teman-teman. Ganti gambar
Ini pasti gambar yang ada adalah gambar antrian kendaraan, lalu ini akan dibacakan oleh presenter. Ribuan kendaraan yang keluar, tetapi gambarnya udah jalan ya, gambarnya udah jalan. Nanti kita akan bedakan dengan yang namanya naskah VO. Nih, ribuan kendaraan yang keluar dari ruas tol Jagorawi akan memasuki kawasan puncak antri, bahkan barisan kendaraan itu seterusnya. Itu akan dibaca oleh presenter. Itu namanya naskah VO. Itu namanya naskah VO. Nah, kira-kira begitu teman-teman. Jadi presenternya akan membacakan. Yang teman-teman lihat ya. Ini saya disuruh bacain voice over-nya. Oke. Saya bacain date-nya dulu ya. Ini adalah yang teman-teman lihat di layar. Meski masih dalam masa pandemi, akhir pekan tetap menjadi waktu berwisata bersama keluarga. Bagi sebagian warga DKI Jakarta dan sekitarnya, kawasan Puncak Bogor, Jawa Barat masih menjadi tujuan favorit yang dipadati warga sejak Sabtu pagi. Kemudian akan ganti gambar, teman-teman. Setelah ganti gambar, presenternya masih akan tetap membacakan ribuan kendaraan yang keluar dari ruas tol Jagorawi dan akan memasuki kawasan puncak antri. Bahkan barisan kendaraan mencapai 2 km. Pemandangan ini telah terjadi sejak pukul 6 pagi. Sebagai antisipasi, aparat Polantas Polres Bogor memperlakukan lalu lintas satu arah atau one way ke arah puncak lebih awal. Nah, itu dibacakan oleh presenter. Gitu ya, teman-teman ya. Sampai di sini paham ya, teman-teman, untuk naskah voice over? Untuk naskah voice over seperti itu ya. Nah, selanjutnya teman-teman. Selanjutnya adalah naskah kok belum berubah PPT-nya. Nah, udah. Selanjutnya adalah yang tadi saya tanya sama teman-teman, SOT itu apa sih? Nah, ini adalah VOSOT. Ini adalah gabungan dari voice over dan juga sound on tape atau potongan wawancara. Mirip dengan VO namun ada kutipan wawancaranya. Ini misalnya saya ambil berita yang lain dari Nusa Tenggara Barat. Seperti tadi teman-teman, presenter akan membaca lead-nya. Pemirsa, iseng membuat video prank corona, 6 pemuda ditangkap polisi di Sumbawa, Nusa Tenggara Barat. Hal ini dilakukan karena tindakan mereka dan sebagainya, kemudian akan dibacakan lagi VO-nya setelah gambar berganti. Nah, setelah gambar berganti, kalau yang tadi itu akan ganti berita yang lain, kalau ini akan ditayangkan SOT-nya nih, teman-teman. SOT itu Faisal Afrihadi, Kasat Reskrim Polres Sumbawa. Nah, begitu. Bedanya hanya ada tambahan SOT atau wawancara. Gitu ya, teman-teman ya. Ini adalah VOSOT. Nah, kemudian ada juga yang namanya naskah. Sebentar, ini tunggu dulu. Oke, nah ini ada namanya reader SOT. Kalau reader SOT ini formatnya hanya membacakan lead dan kutipan wawancara saja. Reader SOT dipakai saat narasumber ingin diberi kesempatan lebih banyak untuk menyampaikan informasi. Biasanya ini tuh narasumbernya pejabat publik, presiden, wakil presiden, menteri. Ini ya contohnya. Kalau yang kemarin terjadi adalah pada saat Presiden mengumumkan ada 2 orang terinfeksi COVID-19. Nah, itu biasanya kita akan membuat berita yang kurang lebih sama seperti ini, teman-teman. Tetapi lead-nya hanya diganti saja. Intinya adalah Presiden Republik Indonesia Joko Widodo mengumumkan adanya 2 warga negara Indonesia yang terinfeksi COVID-19. Kedua warga ini merupakan warga Depok. Berikut pernyataan dari Presiden Joko Widodo. Nah, kemudian langsung di-roll tuh kutipan wawancara dari Presiden. Biasanya kutipan wawancaranya sekitar bisa 1 menit, 30 second. Nah, gitu. Jadi memang benar-benar kutipan wawancaranya akan lebih banyak. Ada juga teman-teman yang namanya adalah reader. Kalau reader ini adalah untuk sesuatu yang terjadi secara tiba-tiba tapi kita belum ada gambarnya, kita belum dapat gambarnya. Misalnya nih, kita udah dengar ada bom di Monas misalnya, diduga bom di Monas. Nah, kita akan menyampaikan pada saat berita itu, kita akan menyampaikan bahwa ya saudara, baru saja kami menerima informasi bahwa diduga ada bom yang meledak di kawasan Monas, Jakarta. Kami masih belum mengetahui lebih banyak tentang informasi tersebut. Nanti saudara segera akan kami informasikan kepada Anda informasi lebih lengkap dari kawasan Monas. Seperti itu, teman-teman. Itu adalah reader. Jadi kayak sesuatu yang hanya bersifat informasi karena kita masih belum dapat gambarnya. Oke, selanjutnya adalah naskah paket. Nah,
Ini naskah paket, bedanya dengan naskah VOSOT tadi, naskah paket ini yang hijau-hijau ini teman-teman, yang hijau-hijau, ini sudah didubbing terlebih dahulu oleh produser, oleh presenter, oleh tim di news production. Jadi, kalau teman-teman biasanya melihat di televisi, presenter akan membacakan ini, rujukan kasus COVID-19 membuat sejumlah rumah sakit di berbagai wilayah penuh. Di Purwakarta, Jawa Barat, RSUD Bayu Asih Purwakarta bahkan menyiapkan tempat tidur di tenda darurat di depan UGD rumah sakit. Nah, itu selesai sampai di situ, teman-teman. Kemudian akan ada masuk paket berita. Akan ditayangkan beritanya yang sudah diedit tadi oleh editor, udah didubbing oleh presenter, produser, oleh tim news production. Gitu teman-teman. Nah, jadi paket lengkap istilahnya. Paket itu adalah paket lengkap, ada narasinya, ada SOT-nya, gambar, grafis, ditutup juga standar OutQ. Jadi kalau teman-teman belum tahu, standar OutQ ini adalah ini. Zainal Arifin dan Arif Nur melaporkan dari Purwakarta, Jawa Barat dan Grobogan, Jawa Tengah. Ini typo ya, Grobogan, Jawa Tengah. Nah, itu adalah namanya standar OutQ. Jadi biasanya namanya paket ada penandanya tuh kayak gitu. Kalau VO tadi, VOSO tadi nggak ada. Kalau paket ada penandanya. Nah, kalau misalnya dirasa penting, biasanya akan ada reporter yang menjelaskan. Misalnya nih, beritanya adalah soal banjir, teman-teman. Namanya banjir, lebih pemirsa akan lebih bisa tergambar ketika reporter menjelaskan tinggi banjirnya seberapa. Setelah naskah paket banjir di akhir, di standar OutQ ini, teman-teman, bisa reporter menyampaikannya, saudara, ini adalah kondisi banjir pada saat ini, di mana banjir sekarang ini sudah mencapai sekitar 30 cm, dan juga Anda bisa lihat di belakang saya, para warga sudah mulai membersihkan kembali rumah-rumah mereka dari genangan banjir, karena banjir yang sudah mulai surut di wilayah Jawa Barat, misalnya begitu. Nah, kemudian standar OutQ-nya adalah nama kameramen. Misalnya pada saat itu kameramennya namanya Zainal. Zainal Dorothea Ayu melaporkan dari Jawa Barat. Kayak gitu teman-teman. Itu standar OutQ-nya. Nah, kalau penting, dirasa penting ada reporter yang muncul on cam, stand up. Nah, kita bicara tentang on cam. On cam itu apa? On cam itu adalah laporan reporter yang disampaikan langsung dari lapangan. Durasinya biasanya 15-20 detik, dan ini bisa membuat paket jauh lebih interaktif lagi, dan menjelaskan yang tidak bisa dijelaskan oleh gambar, bisa jadi. Terus bisa juga ini berupa gimmick untuk mempercantik liputan. Nah, kurang lebih itu untuk menjelaskan lebih jelas lagi, lebih detail lagi daripada naskah tadi. Gitu ya, teman-teman ya. Selanjutnya ini adalah contohnya. Ini adalah contoh naskah Dana Paramita, teman-teman tahu nggak ya? Teman saya namanya Dana Paramita. Kalau teman-teman mungkin pernah lihat, loh kok udah selesai. Teman-teman udah lihat. Nah, ini contohnya teman-teman. Contohnya kalau itu adalah naskah paket plus on cam. Jadi ini adalah lead, ini adalah naskah yang dibacakan oleh yang sudah didubbing oleh dubber, oleh produser, oleh presenter, yang kemudian ada PTC-nya, ada piece to camera atau ada on cam, ada stand up, ada stand upper di sini, kemudian ditutup dengan standar OutQ yang disampaikan oleh Dana. Kurang lebih naskahnya seperti ini. Nah, teman-teman, itu tadi. Apakah sampai di sini ada pertanyaan? Karena saya sudah mengakhiri dengan terima kasih. Oke, tadi saya lihat ada beberapa pertanyaan ya yang belum saya jawab. Oke, mana tadi ya? Oke, ini gimana? Kak, bagaimana jika Liputan ingin membuat artikel berita, namun saat menghubungi pihak yang bersangkutan pada artikel orang? Bagaimana maksudnya? Saya kurang paham. Liputan 6 bukan membuat artikel berita ya, tetapi membuat tayangan berita ya. Kalau artikel berita mungkin yang dimaksud adalah cetak ya. Kalau ini kan televisi. Televisi itu adalah audio dan visual. Audio dan visual. Saya kurang paham maksudnya. Mungkin bisa diulang ya, Octavian. Pertanyaannya apa? Oke. Ada lagi. Oh, narasumbernya tidak bisa dihubungi. Itu sering kali terjadi sih, tidak bisa dihubungi. Misalnya kita ingin ketemu menteri gitu ya, tapi ternyata menterinya nggak bisa dihubungi, itu sering kali terjadi. Nah, biasanya
kita akan mengambil angle yang lain, teman-teman. Saya kayak COVID-19, kita mau ketemu sama Menteri Kesehatan untuk tahu lebih banyak gitu. Oke, kita bisa angle-nya diganti, atau bahkan kadang kalau sama menteri gitu ya teman-teman, kita harus nunggu sampai menterinya tuh bisa. Nah, kalau ternyata memang menterinya nggak bisa, ya biasanya kita akan pulang dengan tangan kosong, teman-teman, dengan tangan kosong karena memang menterinya nggak bisa, atau kita digeser ke liputan yang lain gitu, liputan yang lain yang lebih penting, atau tadi seperti yang saya bilang, angle-nya diganti. Harusnya misalnya COVID-19 kita cari menteri, oke kita ganti COVID-19, kita ngomongin tentang bagaimana perilaku masyarakat di masa pandemi. Kita kan wawancaranya adalah masyarakat gitu. Nah, ini sesuai dengan arahan dari produser yang disampaikan kepada Korlip gitu. Jadi kita akan koordinasi nih teman-teman. Kalau misalnya narasumbernya nggak ada, kita akan koordinasi sama Korlip. Korlip hari ini menterinya kayaknya nggak bisa dihubungin deh, gimana? Nah, nanti Korlip akan menyampaikan pada produser, ini gimana nih Korlip, ini gimana nih kata si Tea, menterinya nggak bisa dihubungin. Produser akan menentukan, oh kayaknya diganti aja deh, beritanya kita ambil angle yang ini, begitu. Begitu kurang lebih ya, supaya semoga bisa menjawab ya pertanyaan dari Octavian. Contohin, oh sudah dicontohin ya tadi ya. Oke, selamat sore Kak. Oke, gimana cara menciptakan suara presenter seperti itu? Ada triknya teman-teman. Triknya adalah berlatih dan terus berlatih. Teman-teman pasti bisa sih, pasti bisa. Karena public speaking itu sesuatu yang bisa dipelajari. Public speaking itu adalah sesuatu yang kita sama-sama bisa belajar, teman-teman. Kita ikut seminar, kemudian kita latihan, kita terus latihan, berlatih, dan jam terbang yang tinggi itu yang membuat kita semakin mengerti. Jadi kalau teman-teman lihat nih, ketika saya siaran di ATV dulu pertama kali, suaranya nggak kayak gini. Jadi semua itu akan berjalan dengan seiring waktu, gitu ya. Ruth, kalau misalnya nanya nanti jadi kelas public speaking kita di sini, bukan karena jurnalis. Kurang lebih begitu. Oke, ada lagi Kak, bagaimana cara presenter bisa membagi fokus antara audio dan mengontrol dan tetap fokus membawakan acara, mungkin bisa diceritakan dan implementasi. Teman-teman, dari pada saat reporter kita sudah diajarkan ketika kita live report, memang semuanya adalah step by step, teman-teman. Dulu awal-awal ketika saya menjadi reporter, saya belum diizinkan untuk live report, jadi saya hanya belajar untuk meliput, sekalipun saya sudah punya background menjadi presenter di ATV, Kompas TV Malang Raya, tetapi di SCTV saya dihitung tetap nol. Karena apa? Karena di TV nasional berbeda dengan di TV lokal. Nah, semuanya step by step. Jadi awal mulanya saya hanya datang ke lapangan, saya hanya menuliskan berita. Kemudian step yang kedua saya diminta on cam. Setelah on cam yang 15 detik tadi, teman-teman tahu, setelah 15 detik tadi, oke sudah, setelah on cam selesai dan dianggap berhasil, oke lanjut ke live report. Nah, di live report teman-teman, itu kalau teman-teman perhatikan, reporter itu juga ada earphone-nya. Tujuannya apa? Tujuannya adalah earphone ini berkoordinasi dengan tadi produser yang pegang telepon tadi, teman-teman. Nah, dari sana itu akan belajar untuk membagi fokus antara yang ada di telinga dengan apa yang akan kita sampaikan. Kalau ditanya susah apa enggak, awalnya susah, tapi karena lama-lama terbiasa, istilah practice makes perfect itu benar-benar apa ya teman-teman? Itu sesungguhnya sungguh gitu loh. Jadi itu benar-benar terjadi gitu ya. Jadi kalau misalnya teman-teman pengen bisa kayak tadi ditanya public speaking yang lancar, public speaking bisa seperti itu, ya semuanya adalah dengan kita terus mengimplementasikannya, dengan kita terus berlatih dan terus berlatih. Nah, itu juga yang dialami oleh teman-teman presenter. Jadi awal mulanya semua presenter adalah seorang reporter gitu. Jarang ada teman-teman yang jadi presenter tidak berawal dari reporter. Semua turun ke lapangan, semua susah payah dulu, semua ngemper. Saya bahkan pernah waktu itu sidang MK Presiden baru-baru ini, saya ngikutin Pak Prabowo dan Pak Sandiaga Uno. Saya dari siaran pagi, dan waktu itu sampai malam, sampai jam 9 atau jam 10 malam gitu, teman-teman. Saya lupa deh, jam 9 atau jam 10 malam kita harus geser ke rumah Pak Prabowo. Karena saya saking capeknya, teman-teman, saya tidur di jalan di aspal. Dan itu kerap kali terjadi, teman-teman.
Nah, jadi karena itu teman-teman, karena memang semuanya step by step, jadi akhirnya untuk masalah yang tadi mengontrol audio dengan fokus membawakan acara itu bisa dikendalikan karena memang semua sudah dilatih pada saat reporter sampai akhirnya ada di studio. Kurang lebih seperti itu, Mbak Ellen. Semoga bisa menjawab ya pertanyaannya ya. Oke, ada lagi pertanyaan dari Bu Hana loh. Bu Hana ikut tanya. Apakah adakah yang paling berkesan pengalaman saat melakukan pemberitaan, seperti narasumber yang sikapnya berubah atau kondisi yang cukup mendadak berubah? Yang paling berkesan, sebetulnya yang paling berkesan buat saya adalah dari dulu saya tuh pengen yang namanya liputan bencana. Kenapa? Karena liputan bencana itu menurut saya menantang. Kalau teman saya David Rizal itu dia sudah sampai di mana-mana, liputan perang juga iya, liputan bencana juga semua iya, pokoknya liputan-liputan yang mengerikan-mengerikan kayaknya dia sudah mengalami semuanya. Nah, saya waktu itu paling tertantang adalah ketika jadi reporter saya pengen liputan bencana. Dan ternyata pada saat itu sebetulnya liputan bencana itu untuk teman-teman reporter yang perempuan biasanya agak susah. Kenapa teman-teman? Karena di bencana untuk perempuan itu dipikirkan begitu. Kalau misalnya perempuan mandinya gimana? Karena di tempat bencana tuh teman-teman, kalau teman-teman tahu ya, mau makan aja susah, mau mandi aja susah, mau ngapa-ngapain tuh susah. Jadi memang itu benar-benar harus struggling ya di sana. Harus bisa bisa tetap cantik di layar aja itu udah puji Tuhan, alhamdulillah banget gitu. Karena emang susah banget kondisinya di bencana. Tapi waktu itu saya tertantang, saya pengen banget, salah satu yang saya pengenin adalah saya liputan bencana. Saya liputan Lombok. Jadi kalau ditanya pengalaman paling berkesan adalah pada saat saya liputan Lombok. Karena saya tuh sampai 2 kali. Jadi saya pertama itu 5 hari ada di Lombok. Saya udah pulang ke Jakarta. Saya udah balik ke Jakarta. Sekitar 2 hari saya ada di Jakarta. Besok malamnya, bahkan hari kedua malam saya ditelepon sama kodim. Saya lagi jalan-jalan di mall, teman-teman. Saya lagi jalan-jalan di mall, saya lagi asik-asik di mall, tiba-tiba saya ditelepon. Teh, kemas-kemas sekarang, besok flight pagi berangkat ke Lombok. Hah, berangkat ke Lombok lagi? Iya, berangkat ke Lombok lagi karena Lombok gempa bumi malam ini. Jadi saya harus berangkat lagi ke Lombok. Nah, ternyata saya pikir gempa yang di Lombok ini adalah sama dengan yang pertama. Ternyata gempanya yang ini jauh lebih besar lagi. Nah, di situ saya merasa bahwa saya dibawain duit sama kantor tuh kayak nggak berguna, teman-teman di sana. Kenapa? Karena warung nggak ada yang buka, terus abis itu mau cari minum aja susah banget, setengah mati, teman-teman. Jadi kayak saya mengerti makna bahwa uang itu tidak berguna di kondisi tertentu. Jadi kayak berapapun kantor kasih ke saya nggak berguna karena saya nggak bisa pakai. Saya mau cari mobil untuk pergi ke lokasi kejadian aja itu susah banget, setengah mati. Dan mungkin itu ya pengalaman yang saya dapatkan. Belum lagi teman-teman yang tadi saya cerita di sana tuh sering gempa, jadi saya nggak bisa tidur sama sekali karena setiap jam itu bisa gempa bumi. Bahkan saya tidur itu gempa bumi saya langsung lari keluar karena saya takut. Karena kalau misalnya gempa bumi kan kita nggak tahu ya kondisi bangunan itu setelah gempa besar itu seperti apa. Kalau dia kena goncangan dikit kan dia bisa aja roboh gitu. Jadi saya langsung lari keluar kayak gitu, nggak bisa tidur. Terus habis itu ada satu momen juga di mana saya lagi ada di rumah sakit, yang tadi saya ceritain, saya lagi di rumah sakit, terus saya akan pindah ke lokasi, tiba-tiba mobil saya benar-benar goyang-goyang gini, ternyata lagi gempa. Dan pada saat itu saya melihat sendiri bagaimana orang-orang tuh begitu trauma. Jadi mereka keluar mobil semuanya, keluar rumah semuanya sambil mereka tuh nangis-nangis. Dan saya lihat sendiri proses evakuasi di sana. Jadi saya tuh benar-benar, kalau dulu saya hanya melihat di televisi teman-teman bagaimana proses evakuasi orang keruntuhan bangunan. Tapi ini saya melihat dengan mata kepala sendiri. Jadi itu adalah pengalaman yang buat saya tidak terlupakan. Jadi saya melihat bagaimana orang tuh ketimpa bangunan, bagaimana bangunan itu diambil satu-satu, mereka hati-hati mengambil tubuh orang. Saya melihat secara dekat, nah itu mungkin yang pengalaman yang paling berkesan. Kalau narasumber sikap tiba-tiba berubah, saya sepertinya belum pernah mengalami yang ekstrim sekali ya. Kalau kita lihat kayak di beberapa televisi itu kan ada yang sampai marah-marah gitu ya. Saya sepertinya belum pernah mengalami yang
ekstrim seperti itu. Mungkin karena narasumber saya sejauh ini baik-baik ya, atau karena saya yang terlalu polos, jadi mereka kasihan sama saya. Kayak kurang lebih seperti itu. Bu Hana semoga menjawab ya. Oke. Ada lagi kan pertanyaan? Oke, ini sepertinya lumayan banyak ya pertanyaannya. Mbak Tia. Jika ada kesalahan dalam penyampaian berita tersebut sudah dipublikasi, mungkinkah berita tersebut ditarik kembali? Oh, biasanya akan ada klarifikasi. Misalnya nih pun ketika kita menyampaikan berita, misalnya data gitu ya, data saya menyampaikan berita harusnya lokasinya di Nusa Tenggara Barat, ternyata saya menyampaikan di Nusa Tenggara Timur. Setelah berita itu selesai diputar, saya akan memperbaiki lagi. Kami mohon maaf untuk berita yang tadi tayang di hadapan Anda, itu adalah berita dari Nusa Tenggara Timur dan bukan Nusa Tenggara Barat, kayak gitu. Tapi selama saya di SCTV jarang sekali terjadi yang ekstrim seperti kayak ada klarifikasi bahwa berita tersebut salah. Kenapa? Karena ada yang namanya riset, ada yang namanya wawancara, ada yang namanya cross-check. Itu yang terus dilakukan supaya berita yang disampaikan adalah berita yang betul-betul terjadi. Jadi ada narasumber yang juga menjadi penguat dari isi berita tersebut. Begitu ya. Kalau kesalahan pengucapan, kesalahan data, nah ini mungkin saja terjadi disampaikan oleh presenter ataupun produser. Begitu teman-teman. Oke, ini ada pertanyaan juga, Kak. Apakah jadi seorang presenter tuh katanya sulit, harus jadi reporter dulu, kameramen. Pada intinya harus kerja di stasiun lebih dari berapa tahun dulu. Sebenarnya setiap orang tuh berbeda-beda teman-teman, tetapi yang pasti ada step by step-nya masing-masing. Ada step by step-nya masing-masing. Kalau jadi presenter nggak harus jadi kameramen ya. Kalau jadi presenter biasanya step-nya adalah dari reporter terlebih dahulu. Jadi reporter, kemudian nanti dia akan dites apakah bisa untuk jadi presenter. Nah, tesnya berupa apa? Biasanya adalah saya jadi lupa casting, saya jadi lupa istilahnya. Casting di studio, kemudian kita di wawancara dan segala macamnya. Nah, itu untuk menjadi presenter. Jadi ada tesnya lagi. Saya dulu tes sampai 2 kali. Saya 2 kali, prosesnya sekitar 5 bulan. Prosesnya sekitar 5 bulan sampai akhirnya saya ditetapkan untuk oke, kamu bisa siaran. Tapi siaran pun yang awal mula dulu adalah siaran yang tapping kayak siaran liputan malam, siaran booster, belum siaran yang live. Nanti setelah dirasa ini udah oke nih kalau live. Nanti ada lagi teman-teman, ada simulasinya lagi untuk bisa live. Jadi kalau yang teman-teman lihat presenter yang sudah live, nah itu biasanya sudah melewati banyak sekali proses sampai mereka sudah bisa live gitu. Karena ada prosesnya banyak sekali. Oke, kurang lebih begitu. Ini ada 7 pertanyaan lagi, waktunya masih cukup Mbak Tia. Cuman saya ingin memberikan kesempatan teman-teman untuk open mic, boleh ya? Sepertinya tadi sudah ada yang raise hand, udah nggak sabar, ingin nanya langsung gitu. Boleh ya Mbak Tia? Boleh. Kayak teman-teman nih soalnya kurang puas kalau cuma lewat chat gitu. Kayaknya pingin menyapa langsung Mbak Tia. Tadi ada Juanda ya yang sudah raise hand. Masih ada? Boleh dong di on cam biar saya bisa spotlight. Atau ada teman-teman lain yang mau on cam? Minum boleh ya, izin minum ya? Boleh Mbak Tia. Gitu ya. Oke, luar biasa sekali ya teman-teman tadi materi dari Mbak Tia gitu ya. Sampai saya belum sempat merisum sudah lanjut terus tanya jawabnya gitu ya. Oke Mbak Tia, waktu minumnya 5, 3, 2, 1, ada bom Mbak Tia. Ada tembak-tembakan ya, hati-hati. Hati-hati masuk got gitu ya. Benar-benar luar biasa. Hari ini materinya adrenalin sekali. Oke, teman-teman ada yang mau raise hand atau kita lanjut ke kolom chat nih? Kalau tidak jadi ada yang... Iya, tadi saya lihat ada yang raise hand ya. Mana sekarang tiba-tiba ngilang? Mungkin tadi sudah ganti ke chat kali ya. Oke, silakan. Halo, suara saya masuk nggak? Masuk Mbak Hana. Ibu masuk dulu. Mbak Hana. Iya, Ibu Hana. Mbak Tia, sebenarnya mungkin tadi yang pada resen mungkin akhirnya mereka ngechat kali ya. Jadi tadi sudah Mbak Tia jawab gitu. Tadi tuh sebenarnya saya pengen nanya lagi gitu kan, terkait kan pengalamannya Mbak Tia nih tentang yang mendadak dan lain sebagainya. Nah, saya jadi penasaran sebenarnya lebih kayak ke sebenarnya kalau Mbak Tia ini waktu ketika menjadi jurnalis gitu, motivasi dan apa sih yang bikin tetap semangat untuk menjadi jurnalis? Karena kan tadi kan ceritanya waktu bahkan harus kalau
lagi asik ke mall gitu, terus ada panggilan buat liputan berita ke Lombok gitu kan, di mana terus di sana tadi Mbak Tia bilang bahkan uang pun tuh bisa aja tidak, dalam tanda kutip itu sudah tidak ada artinya gitu, karena emang kita nggak bisa beli apa-apa gitu. Nah, apa sih yang bisa jadi motivasi Mbak Tia nih buat kerja di jurnalis? Karena sebenarnya teman-teman ada beberapa teman mahasiswa itu juga penasaran gitu, karena kan memang sebelum-sebelumnya saya juga ada kelas terkait jurnalistik gitu kan. Jadi langsung ke praktisinya langsung gitu. Apa sih yang jadi motivasinya untuk di dunia jurnalistik yang mana tantangannya itu banyak sekali gitu. Kayak gitu. Makasih Mbak Tia. Oke, Mbak Hana atau Bu Hana, terima kasih Mbak aja kali ya. pertanyaannya. Iya sih, sebetulnya banyak banget yang nanya dengan pertanyaan yang sama. Bahkan dulu saya dengar banget teman-teman saya bilang, saya dulu pernah liputan, kalau teman-teman tahu ada liputan mudik, saya 20 hari di luar kota. 20 hari saya di jalanan. Nggak tahu kenapa saya senang-senang aja. Saya kayak happy aja gitu. Karena menurut saya gini, saya selalu menanamkan di dalam pikiran saya ketika saya mungkin lagi demotivated ya, jadi saya lagi udah nggak semangat lagi gitu, saya biasanya berpikir bahwa apa yang saya sampaikan ini berguna loh buat orang, karena saya ini adalah orang pertama yang menyampaikan sesuatu yang orang tuh nggak lihat gitu. Saya ini karena kayak misalnya nih waktu arus mudik 20 hari itu DM saya banyak banget yang nanya, Kak jalur ke Batang lewat ini macet nggak ya Kak, kalau misalnya mau ke Surabaya dari Jakarta macet nggak ya. Nah saya sih mengambil sisi positifnya bahwa oh saya berguna ternyata buat orang-orang, sekalipun mungkin hanya berbicara tentang jalan macet apa enggak ya. Jadi motivasinya apa? Motivasinya saya hanya ingin menyampaikan informasi sebagai orang pertama gitu, karena ada banyak orang yang mungkin nggak bisa datang ke tempat itu langsung, dan ternyata saya dari kantor saya dipercaya untuk saya punya profesi yang saya bisa terlibat langsung di situ, terjun langsung di situ, dan saya bisa menyampaikan informasi sebagai orang pertama yang melihat kejadian itu gitu. Jadi sekalipun sulit, saya berpikir bahwa profesi ini pasti bermanfaat untuk banyak orang, nggak cuma buat diri saya, tapi banyak orang yang bisa melihat kondisi ini. Bahkan kalau ada cerita ya teman-teman, David Rizal itu pernah meliputan banjir Sentani di Papua. Banjir Sentani di Papua, dia liputan, terus dia menceritakan tentang kondisi di tenda pengungsian pada saat itu, dan ternyata ada keluarga di Jawa yang lagi cari saudaranya di tenda pengungsian itu, tapi karena teleponnya nggak ada yang bisa, kan kalau lagi ada di bencana, sinyal susah, telepon nggak bisa, listrik mati, semuanya susah. Dan lewat televisi itu dia bisa lihat saudaranya, dan akhirnya ketika sinyal udah mulai membaik, semuanya sudah membaik, karena dia handphonenya juga udah nggak ada, harta bendanya udah hilang semua karena banjir, si orang itu nge-DM Mas David, orang yang ada di tenda pengungsian itu saudara saya cari dia, ternyata alhamdulillah dia masih hidup gitu. Saya boleh nggak ya dibantu untuk komunikasi sama dia. Nah, dari situ akhirnya kita bisa lihat ya betapa tayangan berita tuh bisa membantu orang juga. Saya jujur masih merinding kalau misalnya cerita soal itu, karena kalau Mas David cerita soal itu juga saya kayak ya ampun, sepowerful itu ya berita itu disampaikan ternyata bisa berguna untuk orang lain. Jadi itu sih Mbak Hana, kalau misalnya ditanya motivasinya apa, motivasi saya dulu bertahan sekalipun kondisinya sulit, sampai teman-teman saya tuh bilang, ngapain sih emang kagak ada kerjaan yang lain apa? Masa iya jadi jalanan 20 hari, lagi enak-enak jalan-jalan tiba-tiba ditelepon pergi. Saya dulu sampai nggak punya pacar, Mbak Ana. Jadi saya punya pacar di akhir-akhir ketika saya sudah pindah di studio, sudah iya, saya punya pacar ketika saya sudah ada di studio tuh. Saya sampai nggak sempat punya pacar, nanti takut pacar saya marah. Ya ampun, sampai segitunya ya Mbak Tia. Gak juga sih sebetulnya, itu kan harus mencari pacar yang pengertian ya? aja. Tapi memang kondisinya seperti itu, kita nggak ada hari liburnya. Kalau teman-teman mungkin Sabtu Minggu libur, tanggal merah libur, kita nggak gitu. Tapi lucu kali ya Mbak Tia kalau tiba-tiba ayo kita janjian di mana? Di Gempa Palu ya gitu. Wah, ngeri juga ya kalau janjian sama pacar kayak gitu. Saya pernah yang waktu di Lombok itu Ratih mungkin tahu ya Oki Arisandi. Nah, saya tuh udah lama banget nggak ketemu sama Oki, udah lama banget kayak mau janjian nggak bisa karena saya di Jakarta, dia di
Surabaya nggak pernah ketemu. Ternyata kita ditempatkan di tempat yang sama, yaitu adalah di Gempa Lombok. Jadi dari situ kita jadi bisa aja sih itu terjadi. Keren-keren Mbak Tia. Terima kasih. Semoga Ya, bisa itu. jadi motivasi buat teman-teman juga. Tapi seru kok teman-teman, beneran deh, karena kita itu bisa ketemu sama presiden, ketemu sama menteri, ketemu sama semua orang dari semua kalangan. Bahkan mau presiden, tukang becak juga kita ngobrol, tukang sapu di jalan juga kita ngobrol gitu. Jadi semua orang kita bisa ngerti secara langsung kondisi mereka tuh seperti apa gitu. Jadi kita bisa melihat secara langsung, menjadi saksi secara langsung. Pasti seru beneran. Saya bisa jamin deh, teman-teman pasti candu jadi jurnalis. Wah, seru banget berarti ya Mbak Tia ya. Oke, saya masih membuka pertanyaan nih teman-teman, masih ada sedikit waktu. Ada lagi yang mungkin masih penasaran sama dunia jurnalistik tadi? Saya sampai sempat merinding, sempat terharu. Ceritanya Mbak Tia ini bener-bener bikin gimana ya, speechless gitu loh. Wah, yang ini seru banget, wah yang ini sedih banget gitu ya. Benar-benar menggugah adrenalin juga gitu. Teman-teman ada lagi yang ingin sharing mungkin? Oke deh. Boleh teman-teman, barangkali yang ingin ditanyakan, silahkan. Oke. Ada nggak sih teman-teman yang pengen jadi reporter? Ada nggak yang pengen jadi reporter? Mau tanya dong, Resen. Kalau di UPN itu sekarang sudah ada UPN Televisi Jatim Mbak Tia. Jadi sudah ada UPM bisa jadi reporter. Berlatih menjadi, ada yang jadi reporter, ada yang sudah jadi director. Mungkin ada di sini anak UPN TV, raise hand dong. UPN TV ada, raise hand dong. Mana nih anak UPN TV nih? Wah, masih malu-malu nih. Oh, ada Makinun nih. Makinun ada yang mau ditanyakan? Tadi sudah tanya banyak sih. Cuma mau open mic sama Mbak Tia mumpung ada kesempatan, Makinun. Makinun ada, Makinun? Oke, cukup Bu, katanya sudah nanya banyak. Oke, sip. Banyak pertanyaannya soalnya ya, gantian yang lain gitu. Dari tadi Makinun soalnya sudah bertanya banyak sekali gitu ya. Oke, tadi Mbak Tia, sebenarnya masih ada juga sih yang saya sempat penasaran gitu ya. Nah, tadi kan ada yang tanya terkait dengan Oke, ada Mas Windre yang ingin bertanya nih langsung dari ruang dosen nih. Mana kita undang Mas Windre untuk bertanya. Silakan Mas Windre. Luar biasa. Saya jangan ditanya teori ya, Pak. Oke. Teori lagi. Mana nih? Silakan Pak Windre untuk bertanya. Ditunggu Mas. Sini. Kemana? Oh. Oke, tadi tuh sempat terbesit juga Mbak kayak pertanyaan gitu ya. Kalau yang saya penasaran adalah bagaimana sih ketika tadi kan Mbak Tia cerita ketika udah punya rundown gitu ya, terus ternyata ada berita yang lebih baru gitu ya. Misalkan ada gempa, tadi ada kecelakaan gitu ya. Nah, berapa lama sih sebenarnya seorang presenter gitu ya atau anchor itu punya reporter punya waktu untuk meliput, mengedit sampai hingga menayangkan itu kalau bisa dikasih gambaran berapa menit sih atau dalam kurun waktu berapa jam dia punya waktu untuk sampai akhirnya berita reportase itu tayang gitu. Nah, kalau misalnya dalam kondisi yang tiba-tiba seperti itu, kasusnya besar, saya pernah mengalami, saya lagi ada di KPU waktu itu, tayangnya liputan 6 itu jam 12, Mbak Rika. Nah, pada saat itu saya di KPU jam 10:30 perjalanan KPU. Nah, tiba-tiba pada saat di KPU saya ditelepon oleh Korlip. Dorothea, berangkat sekarang ada kebakaran di daerah dekat Kota Tua waktu itu. Dekat Kota Tua. Saya udah, wah ini keburu nggak ya? Karena jam 10:30, jam 11-an lah. Terus saya bilang, saya usahain ya, semoga jalanannya nggak macet. Tahu sendiri Jakarta kayak apa ya jalanannya ya. Memang dekat, tetapi dengan macet itu semua terasa begitu jauh. Nah, saya coba secepat mungkin saya bilang driver. Jadi saya bilang tadi ya, semua tuh harus teamwork. Jadi kalau misalnya udah kayak gitu, gimana ceritanya kita harus pokoknya bilang ke driver, Pak ngebut sengebut-ngebutnya karena kita harus ambil berita itu gitu. Nah, kalau bicara soal hal yang tiba-tiba yang besar, biasanya kita akan live report. Karena kalau tidak,
biasanya nggak keburu. Nggak keburu artinya adalah kalau untuk berita yang besar, orang tuh lebih penasaran gitu. Dan kalau live report, dia membutuhkan waktunya jauh lebih singkat untuk bisa ditayangkan. Karena kadang kita biasanya gini, kameramen ngambil gambar, kemudian gambarnya dikirim ke kantor. Tetapi ketika live report, kameramen bisa ngambil gambar yang ada di sekitarnya dan tidak perlu kirim ke kantor. Jadi membutuhkan waktu yang sangat singkat gitu. Mungkin kalau waktu kayak gitu, kalau udah sampai di lokasi ya, saya sering yang namanya biasanya gini, kita menyebutnya teman-teman reporter siaran langsung atau langsung siaran. Kalau langsung siaran tuh turun mobil, nyalain alat langsung. Ya saudara, di sini adalah kebakaran yang terjadi, lalalala. Dan itu saya sering kali terjadi. Jadi kita sebutannya adalah langsung siaran, bukan siaran langsung. Gitu. Karena nyampe langsung siaran. Gitu. Nggak ada ceritanya lagi. Jadi di jalan itu pentingnya ya. Di jalan kita harus riset dulu. Riset, kita kumpulin data. Sampai di sana sambil kita jalan ditanya sama warga, Pak, jadi jam berapa nih kebakarannya? Saya biasa gitu sambil lari sambil ada orang, Pak, jam kebakaran jam berapa? Ini rumahnya di mana, Pak? Ini gara-gara apa, Pak? Katanya, Pak, ini kenapa? Udah selesai, udah dapat berita itu, nah itu baru disampaikan sambil menceritakan tentang pandangan mata yang ada di situ. Ini warga lagi bersiap sih, ini warga lagi memadamkan api, kemudian ini kata warga sudah dimulai sejak tadi kebakarannya pukul 9 dan baru saja akan padam, seperti itu sih. Jadi kalau bicara tentang tiba-tiba berubah, kita cuma punya waktu sebetulnya sepersekian menit saja untuk kita bisa menayangkan gitu. Tapi kalau yang berita yang jadi ya, maksudnya berita yang dibacakan oleh presenter ya, kalau memang itu harus banget ditayangkan, berapa ya? Kayaknya 15 menit bisa deh ngambil gambar, dikirimkan ke kantor beserta naskahnya, kemudian diedit gambarnya, sudah langsung tayang. Jadi semuanya tuh cepet. Jadi kalau teman-teman sekalian ya pergi ke ruang redaksi itu, wah itu bisa dengar-dengar, wah beritanya udah banget, wah sampai teriak-teriak gitu. Jadi seru deh teman-teman, itu suasana hektik itu saya kangen nih jadinya. Oke, Mbak, jadi semakin penasaran nih, kalau berarti tadi dalam waktu 15 menit gitu ya, kalau tanya abang becak di kanan kiri jalan gitu ya, terus kredibilitasnya bagaimana untuk menentukan butuh berapa informasi untuk kita percaya bahwa ya itulah data yang paling baik di waktu yang sempit, tempat yang terbatas, bagaimana cara tahu bahwa ini yang paling akurat benar 15 menit yang lalu atau 20 menit yang lalu, itu kan juga selain kecepatan tetapi harus ada kredibilitas gitu ya. Gimana tuh Mbak Tia? Iya, betul-betul. Nah, biasanya kita kan mengumpulkan beberapa orang nih. Kita kan nanya nggak cuma satu orang tentunya, kita kan nyari beberapa orang yang ada di situ. Terus kalau misalnya memang masih ada waktu, kita akan nanya, ada ketua RT-nya nggak? Ketua RT-nya. Karena apa? Karena di situ pasti dia lebih tahu, dia lebih paham gitu. Dia pasti orang yang lebih dulu untuk berkoordinasi dengan pemadam kebakaran dan sebagainya. Itu untuk urusan kebakarannya. Dan kemudian selain itu juga kita bisa menceritakan dari sisi pemadamnya, mungkin kita tanya sama pemadamnya. Jadi ada banyak orang yang bisa ditanya di situ. Dalam waktu yang singkat gimana caranya dapat data-data itu atau menceritakan kondisi yang ada di belakang, kondisi yang ada di sekitar gitu. Kalau misalnya memang datanya belum lengkap nih, biasanya kalimat yang dipakai adalah informasi yang kami terima kebakaran ini terjadi sejak pukul 9 pagi. Namun kami belum bisa memastikan secara pasti dikarenakan kondisinya di sini, begitu biasanya. Oke, menarik. Tapi ketika sudah selesai semuanya nih, kan berita itu harus segera ditayangkan karena ada program berita itu tadi. Nah, nanti kalau udah selesai, kita akan tanya lagi nih, wawancara lagi sama yang lain, gitu. Untuk berita yang akan dibawa pulang, itu biasanya. Oke. Nih sudah ada yang 2 orang yang mengantri nih Mbak Tia untuk open mic. Masih semangat ya Mbak Tia? Atau mau minum dulu? Masih semangat. Oke, semangat. Oke. Oke, kita ada di medan perang nih Mbak Tia. Terlalu banyak peluru pertanyaan dari teman-teman yang sangat ambisius nih mencari jawaban. Oke, silakan Juanda tadi sudah ingin open mic tapi katanya nggak bisa on cam. Oke, silakan. Ada Juanda? Ya Bu, permisi. Ya, silakan. Mas. Mau tanya Kak, apa namanya itu kalau misalkan mau kerja di pertelevisian, yang dibutuhkan itu kompetensinya apa ya Kak? Oke, boleh tahu nggak Mas Juanda minatnya di mana?
Saya mau minatnya di bagian kayak di bagian master control room gitu. Master control room gitu yang kayak switcher, playlist, audio. Oke, yang pasti sih tentunya sesuai dengan keahlian itu ya. Kalau misalnya switcher ya pasti dia tahu cara mengoperasikan alat switcher itu bagaimana. Nah, kalau untuk di televisi nasional biasanya dia dilihat tentang background-nya, apakah sebelumnya mungkin pernah memegang alat itu atau bahkan at least setidaknya tahu lah bagaimana menguasai alat itu. Dan nanti akan dilatih, kan setiap kantor tuh ada namanya masa probation, masa untuk berlatih gitu. Nah, nanti akan juga dilatih sambil jalan sambil dilatih gitu, Mas. Jadi kalau misalnya di bagian itu tentunya harus bisa mengoperasikan alat tersebut begitu kompetensinya. Jadi nggak semua harus misalnya Mas pengen jadi switcher audioman terus harus bisa jadi reporter, harus bisa jadi kameramen, enggak. Jadi sesuai dengan kompetensinya aja masing-masing gitu. Kurang lebih begitu Mas Juanda. Gimana? Ya baik, ya sudah cukup. Oke. Semangat ya Mas, nanti saya tunggu Mas jadi ini ya, Magang di MCR ya. Kemarin iya. Wah, ada jalur magang teman-teman, serbu ya nih Mbak Dorothea abis ini ya. Cuman Sebetulnya kemarin ada, karena saya juga sering pergi sama teman-teman magang, kalau misalnya liputan sama teman-teman magang, terus habis itu di tim kreatif juga ada teman-teman magang, tapi karena pandemi COVID-19 ini, teman-teman itu agak dibatasi untuk orang yang berkantor, jadi kita aja yang berkantor tuh, kemarin kita benar-benar harus tap untuk tahu dia positif atau negatif gitu. Jadi benar-benar dibatasi untuk ada. Nanti kalau misalnya sudah ada informasi boleh atau enggak nanti saya bisa bantu informasikan ya. Tapi yang pasti sebelumnya ada sih, ada untuk magang inisiatif. Oke. Terima kasih. Oh iya, aku pesan satu hal, kalau misalnya nanti kalian magang, kalian belajar sebanyak-banyaknya ya, karena saya pernah bersama dengan mahasiswa magang yang ya asal datang gitu, karena sayang banget teman-teman, karena menurut saya magang itu adalah waktu di mana kita bisa belajar. Ini kan teman-teman masih semester 3 nih, masih ada waktu yang panjang untuk mempersiapkan magang. Mulai dari sekarang, coba lirik kira-kira mau di mana ya magangnya ya. Dan nanti kalau udah dapet tempat magang, benar-benar belajar sebaik mungkin. Teman-teman yang ada di teman-teman semua di perusahaan manapun, mau di perusahaan, mau di Pertamina, mau di SCTV, mau dimanapun, itu pasti paling suka sama orang yang aktif dalam membantu, aktif dalam bertanya gitu. Jangan sampai nanti bermalas-malasan. Jadi ambil waktu sebaik-baiknya pada saat magang gitu. Karena teman-teman di SCTV itu banyak loh anak magang yang ditarik tetap jadi karyawan kalau dia bagus. Anak UN harus salah satunya nanti ya Mbak ya. Reporter namanya Janet Lee, itu dulu adalah anak magang dan sekarang dia jadi reporter di Indosiar SCTV. Ada juga namanya Tabita Putri, itu dulu juga ada magang, tapi karena dia rajin, dia etos kerjanya bagus, dia dari magang aja kelihatan bagus, ditarik sama SCTV. Sekarang dia kerja jadi reporter. Jadi barangkali ketika magang itu adalah rezeki teman-teman di sana untuk bisa bekerja di situ. Gitu ya teman-teman. Amin, amin. Allahumma amin. Teman-teman kayaknya mau tanya lagi. Salawat. Boleh. Silakan Juanda. Boleh banget. Kalau misalkan dari magang yang di TV lokal gitu, kalau misalkan mau ke nasional bagaimana ya Kak? Magang di TV lokal mau ke nasional, maksudnya gimana? Magangnya di TV lokal tapi kerjanya di TV nasional. Mau magang lagi di gitu. TV nasional gitu. Oh, bisa aja, nggak masalah kan? Selama ada pengantar dari kampus, surat dari kampus, biasanya kan ada surat magang ya, pengantar dari kampus ya? Iya. Iya, nggak masalah. Itu kan tergantung mahasiswanya, mau magang berapa kali. Betul begitu, betul. Bu Marika? Betul. Tiap liburan kalau bisa ambil aja magang teman-teman. Nggak tahu semester 3, 4, 5. Kalau teman saya dulu ada Mbak Tia, yang dari liburan semester 1 sampai semester 9, dia terus kan? Ambil magang. Ya tergantung mahasiswanya masing-masing, apakah mau atau tidak, karena bisa jadi hanya memenuhi peraturan tuh kan, ada kalau mau lulus harus magang gitu, ada juga, tapi ada juga yang pengen ilmunya, bisa jadi. Oke, gitu kira-kira ya. Kita beralih ke pertanyaan selanjutnya nih, ada pertanyaan dari Pak Windri gitu ya. Ini saya bantu bacakan
Katanya pada proses peliputan, Mbak Tia, untuk mendapatkan berita di lapangan, tugas reporter itu sebenarnya harus mencari berita yang sudah disusun oleh produser atau bisa cari sendiri gitu. Sepertinya seperti itu. Kalau memang sudah tersusun, pernah nggak ketika Anda datang ke tempatnya ternyata di kondisi di Halo? lapangan itu nggak ada, nggak sesuai gitu. Halo? Halo, Mbak Tia? Suaraku hilang ya? Halo, sorry. Saya nggak bisa dengar suaranya Mbak Rika tadi, tiba-tiba unstable connection. Oke, sekarang udah stabil belum Mbak Tia? Udah. Iya Mbak Oke, Tia. silakan. Rika. Jadi tadi Pak Windri tanya, kalau misalkan pernah nggak sih saat kita tuh proses liputan, ternyata itu ketika sampai di tempatnya itu ternyata tidak sesuai sama redaksi, atau misalnya disuruh mencari tentang berita A, ternyata sampai di sana tuh keadaannya tidak sesuai gitu, atau mungkin kejadiannya tidak ada. Pernah nggak ada kejadian demikian gitu? Sering terjadi. Nah, itu pentingnya itu fungsi dari tugas korlap dan juga produser. Ini semuanya berkoordinasi. Jadi di ruang redaksi itu semuanya berkoordinasi. Reporter nanti akan menyampaikan, ini ternyata kayak gini loh, nggak kayak gini. Ini gimana gitu, masih mau tayang gitu. Kayaknya lebih baik angle-nya yang ini deh, jangan yang ini gitu. Jadi semua dikomunikasikan oleh reporter. Nah, kalau di SCTV memang sistemnya penugasan. Mungkin di televisi lain ada yang mereka cari berita sendiri, itu ada. Tetapi kalau di SCTV memang sistemnya penugasan supaya terkoordinir dengan baik. Jangan sampai dua reporter ada di satu tempat yang sama. Itu kalau di SCTV begitu. Nah, kalau misalnya kasus yang tadi pernah terjadi, pernah juga misalnya ada berita ternyata di sana saya pernah kok waktu itu dapat informasi kalau di tempat A itu lagi ada peluncuran apa gitu. Tapi ternyata setelah saya sampai sana, loh kok kosong ini, nggak ada apa-apa gitu. Dan mereka tidak menginformasikan gitu kepada para wartawan bahwa ternyata acaranya batal dilakukan. Nah, itu terjadi. Nah, kita tinggal berkomunikasi aja sama Korlip. Pak Korlip, ini ternyata kondisinya seperti ini nih. Bagaimana selanjutnya? Gitu. Nanti akan diputuskan oleh Korlip dan juga produser. Baiknya gimana ya? Oh, nggak usah deh. Oke, kita cari berita yang lain aja. Begitu, kurang lebih. Semoga menjawab ya. Mungkin pertanyaan terakhir nih Mbak Tia, menjawab penasaran saya gitu ya. Tadi kan Mas Windri tanya bahwa seringkali kan pasti sebuah televisi gitu ya, mereka punya ideologi tertentu gitu ya. Saya sedikit penasaran bahwa bagaimana sih sampai tahap mana misalnya jurnalis itu bisa menyampaikan objektivitas berita. Maksudnya apakah ketika berita itu sampai ke editor gitu ya, atau ke tadi dapur berita itu tadi, sering nggak sih akhirnya frame-nya diubah gitu ya, sampai kemudian tidak sesuai dengan fakta yang ada di lapangan gitu. Rahasianya mungkin bisa dibocorin sedikit nih. Oke, Mbak Rika, ini banyak banget yang tanya soal hal kayak gini, tentang bagaimana independensi yang ada di SCTV, karena mereka banyak mendengar tentang cerita-cerita bagaimana di televisi lain yang kemudian ditunggangi politik tertentu, sehingga akhirnya beritanya jadi berubah sesuai dengan kepentingan politik di perusahaan tersebut. Nah, kalau misalnya di SCTV, sejauh saya bekerja di sana, kami memang diajarkan untuk selalu menceritakan apa yang ada di lapangan sebetul-betulnya. Nah, kalau tadi saya cerita bahwa seorang produser mungkin akan melakukan editing naskah, tapi itu tidak akan merubah nilai beritanya, gitu. Jadi tidak akan merubah untuk nilai beritanya akhirnya harusnya positif, kemudian tiba-tiba negatif. Nah, itu tidak akan mungkin terjadi kalau di SCTV. Nah, saya nggak tahu di TV lain seperti apa kinerjanya mereka. Jadi itu pun produser ketika akan mengedit naskah biasanya juga akan nelpon reporter. Ini beritanya kayak gini, ini bener kan? Maksudnya gini. Kalau misalnya gini, ini bener begini. Gitu. Jadi tetap berkoordinasi. Jadi artinya di situ karena di SCTV itu selalu ditanamkan bahwa reporter ini juga adalah mata dari televisi yang dalam hal ini adalah Liputan 6. Mereka adalah perwakilan. Jadi itu yang ditanamkan terus sehingga saya bisa bilang independensinya Cukup tinggi berarti Mbak ya? Cukup tinggi. Oke, sangat menarik sekali Mbak ya. Oke, teman-teman, seandainya ini seminar gitu ya, saya
membayangkan sudah banyak sekali riuhan tepuk tangan gitu ya ketika mendekati pergantian menuju akhir dari detik-detik kebersamaan kita gitu ya. Boleh dong teman-teman kasih tepuk tangan atau kalau tidak reaction mungkin kalau di Zoom. Sekarang kita berubah ya Mbak Tia ya. Kalau dulu mungkin bisa tepuk tangan gitu ya. Sekarang teman-teman bisa dong kasih reaction-nya dengan materi yang sudah Saya mau kasih reaction-nya buat kalian semua ini deh. Wow, terima kasih. Buat semuanya. Baiklah teman-teman, sayang sekali gitu ya, saya yakin teman-teman mungkin masih menyimpan begitu banyak pertanyaan, tetapi karena waktu gitu ya, yang sudah pukul 17.00 gitu ya, saya ingin merangkum sedikit gitu ya, bahwa tadi Mbak Tia bukan saja sekedar memberikan materi, tetapi juga memberikan motivasi kepada teman-teman untuk melirik gitu ya, bahkan mencicipi peminatan jurnalistik gitu ya. Bahkan tadi saja saya yang awalnya dari peminatan public relation gitu ya, ketika Mbak Tia cerita, waduh, kenapa dulu nggak coba magang di TV ya gitu ya, ada rasa penyesalan gitu ya. Jadi teman-teman setelah ini mungkin yang mau tergerak segera browsing gitu ya, atau langsung cari sosmednya Mbak Tia info aku dong please gitu ya. Dan juga tadi mungkin 2 jam bersama Mbak Tia ini benar-benar paket lengkap yang menggambarkan teori-teori komunikasi massa yang mungkin hanya teman-teman tadinya lihat slide-nya di Zoom gitu ya, tapi saat ini benar-benar terjawab secara kupas tuntas gitu ya bersama Mbak Tia. Tadi sudah belajar terkait ada poin penting dalam kerja berita, ada teamwork dalam sebuah televisi gitu ya, ada bagian-bagiannya tadi ada meeting proyeksi, tahapan peliputan, produksi hingga sampai penyiaran, dan teman-teman juga sekarang sudah memahami jenis-jenis format berita seperti tadi mulai dari voice over, sound on tape, reader, package sampai dengan live report. Jadi benar-benar paket yang lengkap dan luar biasa sekali. Saya Mbak Tia mewakili dosen ilmu komunikasi UPN Veteran Jawa Timur mengucapkan banyak sekali terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan dan ilmu yang sudah diberikan gitu ya kepada teman-teman mahasiswa UPN Veteran Jawa Timur. Oke, akhir kata mungkin Mbak Tia ingin ada closing statement gitu ya, atau kalau saya sih sebenarnya pingin Mbak Tia tuh di akhir gitu ya, seperti di TV-TV, seperti terima kasih Farika Rahmawati melaporkan dari Surabaya. Nah, Saya dikerjain, Ren. Yang paling terkenal Mbak Tia soalnya di SCTV itu adalah salam SCTV. Nah, itu yang paling terkenang gitu ya dari anchor-anchornya SCTV ini. Oke, silakan Mbak Tia mungkin closing statement. Oke, tapi sebelumnya saya mau terima kasih juga untuk teman-teman tim dosen dari UPN Veteran Jawa Timur, jurusan ilmu komunikasi yang sudah mengajak saya untuk sharing dengan teman-teman sekalian. Terima kasih banyak untuk waktunya dan juga untuk teman-teman mahasiswa, semangat ya semuanya. Semoga bisa meraih apapun yang diimpikan. Halo, apakah mendengar suara saya? Masuk Mbak Tia, aman. Aman. Oke, semoga terus semangat untuk meraih apapun yang diimpikan. Yang pasti belajar sebaik-baiknya selama menjadi mahasiswa, karena ilmu itu berguna dimanapun tempatnya gitu. Jadi saya Dorothea Ayu. Saya mengakhiri perjumpaan kita pada sore hari ini. Sampai jumpa. Salam SCTV, salam UPN berarti ya. Salam UPN. Salam UPN. Baiklah, kalau begitu teman-teman, kita juga mengakhiri sesi pada sore hari ini. Saya Farika Rahmawati pamit undur diri. Salam UPN Veteran Jawa Timur. Bye-bye. Terima kasih banyak Kak Tia. Terima kasih ya semuanya. Terima kasih Bu Rati, Bu Hana. Ya, sama-sama. Makasih, Ditunggu teman-teman. kesempatan selanjutnya buat ketemu lagi sama Kak Tia. Oke, jangan lupa teman-teman kasih testimoninya ya, @Dorothea Ayu, bisa di-tag di Instagramnya Mbak Tia. Terima kasih ya, dadah. Ya. Terima kasih Mbak, kita izin mengakhiri. Sampai jumpa lagi.
Teman-teman silakan live, kelasnya sudah selesai. Ini pada ditinggal kemana akunnya?